Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2821, Keajaiban nomor 1. Ling Han menghela nafas. Mengapa orang terus melakukan hal semacam ini? Dia membuat beberapa pertanyaan, dan ternyata, ini bukanlah orang pertama yang menutup pintu masuk. 30.000 tahun yang lalu, sudah ada elit tingkat keempat yang menutup pintu masuk di sini. Tetapi ketika murid dan keturunan mereka tiba, dan tidak dapat lulus ujian setelah mereka semua berusaha, tingkat keempat ini pergi tanpa daya, beralih ke istana lain untuk mencoba kembali. Namun, setelah sekelompok orang ini pergi, tidak lama kemudian, sekelompok elit tingkat keempat yang berbeda memblokir pintu masuk. Mereka juga memiliki keturunan dan murid mereka yang sedang menuju ke sini. Ling Han menggelengkan kepalanya, benar-benar tidak ada akhir untuk ini. Ini juga menunjukkan betapa berharganya segel yang mulia surgawi. Jika tingkat keempat tidak dapat memperolehnya sendiri, mereka dapat menaruh harapan pada keturunan dan murid mereka. Faktanya, mereka bahkan dapat mengekstraknya secara paksa dari mereka begitu yang terakhir mendapatkannya. Dengan godaan segel yang mulia surgawi, apa yang tidak bisa dibuang? Di hati Ling Han, keluarga adalah yang paling penting. Tetapi di mata mayoritas yang mulia, meningkatkan kekuatan mereka sendiri adalah satu-satunya hal yang penting bagi mereka. Tatapan Ling Han berkeliaran. Dia mencari Ping Xinghai untuk melihat apakah dia bisa menipunya lagi. Tatapannya mencari ke sekeliling, dan dia hanya bisa menghela nafas. Ping Xinghai tidak ada di sini. Jika Ping Xinghai tahu tentang ini, dia mungkin akan mengutuk dengan lancar. Kamu benar-benar tergantung padaku, bukan? Apa yang harus dilakukan sekarang? Setelah melewati 2 tes, dan mendapatkan warisan yang terdiri dari 2 segel yang mulia surgawi, Ling Han yakin bahwa dia pasti bisa mendapatkan segel yang mulia surgawi di dalam istana kura-kura hitam. Tetapi jika dia tidak bisa masuk, maka tidak perlu bahkan untuk menyebutkannya. Dia berpikir lama dan keras. Tetapi jumlah tingkat keempat yang memblokir pintu masuk telah mencapai sebanyak 7. Bahkan jika Ping Xinghai benar-benar datang, dan Ling Han berhasil menipu dia untuk melakukan hal yang sama lagi, kemungkinan dia bisa menyelinap masuk melalui kekacauan itu akan mendekati 0. Selain itu, apakah Ping Xinghai akan ditipu lagi setelah jatuh pada tipuan Ling Han sebelumnya? Dia tidak sebodoh itu. Ling Han memutuskan dia hanya menunggu dan melihat. Ling Han duduk di satu sisi. Dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan segel yang mulia surgawi ini. Saat dia duduk, 2 tahun lagi berlalu. Pada periode ini, banyak sekali orang yang datang dan pergi. Beberapa veteran pergi tanpa daya, dan beberapa pemula, dengan mengandalkan latar belakang tuan dan klan mereka, ingin mendekat untuk meminta belas kasihan, tetapi mereka semua ditolak, dan tidak ada yang bisa masuk ke istana. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Ling Han, dan matanya tiba-tiba terbuka. Ini orang lain. Ini adalah sosok yang perkasa. Aura menakutkan memancar darinya, berubah menjadi api yang membentang di sekelilingnya. Mata Ling Han tanpa sadar menyipit. Ini adalah seseorang yang akrab. Zhuang Feirui. Ketika segel yang mulia surgawi muncul, bahkan jika beberapa orang mendapat berita lebih lambat dari yang lain, selama mereka mengetahui berita itu, mereka pasti akan datang untuk melihatnya. Hampir 1 juta tahun telah berlalu, dan aura Zhuang Feirui menjadi lebih stabil dan menakutkan. Jelas, kecakapan pertempurannya telah meningkat pesat. Dia adalah anak ajaib yang berbakat secara alami. Di masa lalu, dia dikenal sebagai keajaiban terkuat. Baru setelah itu, ketika dia terjebak di tingkat spasial kedua, semua orang mengira dia telah mati,
dan dengan kemunculan tiba-tiba orang-orang seperti Lin Yulian dan Xin Qihu, dia perlahan-lahan dilupakan. Namun, kekuatannya tidak bisa disangkal. Saat ini, dia benar-benar seorang penguasa di antara tingkatan keempat, dan hanya sedikit yang bisa menandinginya. Saat dia langsung menuju pintu masuk istana, sepertinya ada kilatan petir di setiap langkah yang diambilnya. Mata Ling Han berbinar. Ini adalah kesempatan. Dia bergerak dengan tenang dan sangat hati-hati karena begitu Zhuang Feirui menemukan kehadirannya, yang terakhir pasti akan berbalik untuk menekannya terlebih dahulu. Berhenti, temanku. Tingkat keempat mengulurkan tangannya dan menekan ke bawah. Enyahlah. Zhuang Feirui sangat mendominasi. Di tingkat keempat, dia tidak perlu memperhatikan siapapun. Jika dia tidak menyukai penampilan mereka, dia akan langsung bergerak. Dia tak terkalahkan. Kamu sudah bertindak terlalu jauh, kata tingkat keempat lainnya. Jika kalian tidak enyah, aku akan mengirimmu terbang. Zhuang Feirui bergerak langsung, menyerbu ke arah 7 elit tingkat keempat itu. Beraninya kamu, ketujuh tingkat keempat itu semuanya berpunuk dengan marah. Kamu terlalu sombong, bukan? Mampu naik ke tingkat yang mulia surgawi. Siapa di antara mereka yang bukan anak ajaib yang berbakat? Sudah tidak ada perbedaan antara tingkatan raja dan tingkatan raja. Jika tingkat kultivasi mereka benar-benar sama, kekuatan pertempuran juga harus sama. Bukankah melawan 7 sendirian hanya meminta pemukulan? 7 elit tingkat keempat semuanya berpunuk dengan dingin, dan bergerak untuk menekan Zhuang Feirui. Peng, peng, peng. 8 dari mereka bertarung dengan intens, dan apa yang menyebabkan rahang semua orang jatuh dalam keterkejutan dan keheranan mutlak adalah bahwa Zhuang Feirui tidak hanya tidak jatuh ke dalam kerugian, dia juga memiliki keunggulan mutlak. Mustahil. Semua orang tercengang. 7 tingkat keempat, semuanya pada tahap puncak tingkat keempat pada saat itu, menggabungkan upaya mereka, dan sebenarnya bukan tandingan satu tingkat keempat. Harus diketahui bahwa Zhuang Feirui hanyalah tingkat menengah tingkat keempat, dan mungkin saja dia belum mencapai level itu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini adalah keajaiban tertinggi, seseorang berseru dengan gemetar. Siapa lelaki ini? Dia? Kalian bahkan tidak tahu siapa dia. Zhuang Feirui, keajaiban nomor 1 di beberapa zaman yang lalu. Apa? Ini sebenarnya dia? Mengapa saya mendengar bahwa dia telah meninggal sejak lama? Itu benar, saya juga mendengar bahwa dia telah meninggal. Mati. Dia baru menjadi tingkat ketiga saat itu. Tetapi dia telah terjebak selama beberapa zaman di zona bahaya medan perang realem. Tidak hanya dia tidak mati, dia bahkan telah maju lebih jauh, dan melangkah ke tingkat keempat. Itu terlalu menakjubkan. Tentu saja, seperti yang diharapkan dari keajaiban nomor 1. Semua orang berseru kaget, dan di tengah seruan terkejut mereka, Zhuang Feirui juga mengalahkan 7 tingkat keempat itu dengan sapuan bersih. Mengumpulkan beberapa lusin kekuatan dimensi ketika dia menjadi tingkat pertama adalah keuntungan yang akan dipertahankan selamanya oleh tingkat pertama manapun. Namun, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin jauh keunggulan ini akan semakin melemah. Itu tidak bisa membantu. Selain Ling Han, yang lain hanya akan mengkonsolidasikan kekuatan dimensi mereka menjadi sebuah inti, yang pertumbuhannya terbatas. Zhuang Feirui mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya, tampak sangat arogan. Dia berhak melakukan itu karena dia adalah anak ajaib nomor 1, yang tak tertandingi di antara orang-orang sederajat. Siapa yang bisa menandinginya? Pamer, kata Ling Han dalam hati. Orang ini mungkin sudah lupa bagaimana dia dihancurkan dengan keras oleh Ling Han dalam pertempuran dengan tingkat kultivasi yang sama. Bukan. Namun, tanpa penekanan tingkat kultivasi, Zhuang Feirui memang sangat kuat. Tanpa siapapun di atau di atas tingkat kelima, siapa yang mampu menekannya? Siu, sesosok masuk dari pintu masuk, memperlihatkan garis luar yang sangat indah dan anggun. Ini adalah keindahan yang luar biasa. Bahkan jika semua orang di sini adalah yang mulia surgawi,
mereka masih terengah-engah saat pertama kali melihatnya. Namun mata Ling Han menyipit. Ini mengejutkan wanita misterius dari Istana Harimau Putih yang sangat kuat. Dia sudah mendapatkan warisan dari Istana Naga Azure. Dia pasti punya, atau tidak mungkin dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk sampai di sini. Kecantikan yang luar biasa ini berjalan dengan anggun dan elegan. Dia tampaknya berjalan dengan ringan dan sangat santai, tetapi kecepatannya sangat cepat. Segera, dia mendekati pintu istana. Zhuang Feirui melirik, mengungkapkan sedikit ketidaksenangan. Dia sangat mengagumi penampilan cantik ini. Tetapi tidakkah dia tahu aturan pertama datang, pertama dilayani. Dia baru saja menggulingkan pengganggu yang menghalangi pintu, dan dia hanya ingin datang dan menuai keuntungan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhuang Feirui mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Teman, tidakkah menurutmu kamu harus menanyakan pendapatku dulu? Langkah wanita misterius itu berhenti sejenak. Situs sejarah kuno bukanlah milik siapapun, jadi mengapa saya harus meminta izin dari Anda? Mata Zhuang Feirui menajam. Teman, kamu sudah keterlaluan. Dia selalu menjadi tipe yang sombong. Bahkan jika wanita ini sangat cantik, lalu kenapa? Jika dia bertentangan dengan keinginannya, dia akan tetap menekannya tanpa ampun. Ini adalah kesempatan. Ling Han bergerak diam-diam. Dia, misalnya, tahu bahwa wanita misterius ini sangat kuat. Paling tidak, dia tidak akan lebih lemah dari Zhuang Feirui. Jika mereka berdua mulai bertarung, itu akan menjadi kesempatan terbaik baginya untuk masuk ke dalam istana. Kecantikan yang luar biasa itu mengabaikan Zhuang Feirui sepenuhnya, dan berjalan dengan hati-hati dan anggun, melanjutkan perjalanannya. Chapter 2822. Tidak ada perbandingan sama sekali. Zhuang Feirui mengulurkan tangan, dan mencoba meraih keindahan yang menakjubkan. Keindahan yang menakjubkan memberikan gelombang cahaya dari tangannya. Namun itu menyebabkan gelombang kekuatan yang sangat menakutkan, dan Zhuang Feirui dikirim terbang dan menjadi titik kecil dalam sekejap, menghilang dari pandangan. Semua orang menganga dan terdiam, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini pasti palsu, kan? Zhuang Feirui sudah sangat kuat, setelah menekan 7 yang mulia tingkat keempat hanya dengan kekuatannya sendiri. Namun, ketika berhadapan dengan kecantikan yang menakjubkan ini, dia sama sekali bukan tandingannya. Wanita ini, monster macam apa dia? Ling Han juga terkejut. Dia tahu bahwa wanita ini sangat kuat, tetapi dia tidak pernah membayangkan dia sekuat ini. Meskipun dia telah mencapai prestasi seperti itu, kecantikan yang menakjubkan ini tampaknya tidak peduli, seolah-olah dia baru saja membersihkan debu. Sebaliknya, dia melihat sekeliling, dan tatapannya tertuju pada Ling Han dengan sangat cepat. Ling Han tiba-tiba merasa seperti seekor tikus yang sedang diawasi oleh seekor kucing, yang menyebabkan dia merasakan hawa dingin yang menjalar di sekujur tubuhnya. Wanita ini memang terlalu kuat. Mengapa menyelinap? Kata wanita itu, dan memberi isyarat mengundang ke arah pintu putar cahaya. Ling Han terkejut. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan mendapatkan segel yang mulia surgawi terlebih dahulu sebelum kamu melakukannya? Namun, ketika pihak lain telah mengundangnya sedemikian rupa, bagaimana dia bisa membuat dirinya mundur? Dia mengambil langkah besar dan berjalan menuju pintu cahaya. Zhuang Feirui terbang kembali dari kejauhan. Segera, dia menggertakkan giginya, dan berkata, Ling Han. Dia adalah tingkat keempat, dan sekilas dia bisa melihat melalui penyamaran Ling Han. Dia ingin bergerak, tetapi ketika kecantikan yang menakjubkan mengalihkan pandangannya ke arahnya, itu menyebabkan dia terhenti. Lawannya berada di puncak tingkat keempat, dan bahkan lebih aneh darinya. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan dimensi yang telah dia padatkan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tandingi. Jika dia melangkah maju untuk berperang, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Sialan, ada segel yang mulia surgawi yang dimiliki pria ini,
yang benar-benar harus dimiliki Zhuang Feirui. Selain itu, Ling Han juga menyebabkan reputasinya mencapai titik terendah. Jika dia tidak bisa membunuh Ling Han, itu akan menjadi stigma yang akan mengikutinya seumur hidup. Ling Han berjalan sambil tersenyum, dan berkata, "Nona, apakah Anda berniat untuk bersaing dengan saya?" Tanpa diduga, kecantikan yang menakjubkan itu benar-benar mengangguk. Itu benar. Oke, Ling Han dengan berani setuju. Seorang wanita seperti dirinya benar-benar memiliki semangat yang gagah. Dia jelas bisa mengusirnya, atau setidaknya mengambil kesempatan pertama, tetapi malah memberinya kesempatan untuk bersaing secara adil. Jika Ling Han bahkan tidak berani menerima tantangan itu, maka dia akan menjadi manusia yang sia-sia. Keduanya melangkah maju bersama. Siu, mereka memasuki pintu cahaya. Segera setelah kecantikan yang menakjubkan ini pergi, semua orang akhirnya sadar kembali, dan menenangkan diri setelah berada di tengah aura yang sangat menindas itu. Wanita ini, siapa dia sebenarnya? Seseorang bergumam, dia memang sangat tangguh, bahkan mampu mengirim keajaiban kelas 1 seperti Zhuang Feirui terbang dengan satu serangan telapak tangan. Apakah benar-benar ada orang seperti itu di dunia? Suasana yang menindas berangsur-angsur menghilang, dan semua orang penuh rasa ingin tahu tentang siapa wanita yang begitu kuat itu. "Apakah kamu benar-benar ingin tahu siapa dia?" Seseorang tiba-tiba berkata dengan santai. Segera, tatapan semua orang beralih ke arah suara itu. Bahkan Zhuang Feirui tidak terkecuali, karena dia sangat ingin mengetahui identitas wanita ini. Dia adalah Lin Yulian. Terkesiap. Semua orang tersentak. Jika Zhuang Feirui hanyalah keajaiban nomor 1 di masanya, maka Lin Yulian adalah keajaiban terbesar sepanjang masa. Hanya Xin Qihu yang bisa menyaingi dia. Tentu saja, ada Wu Hao yang lain setelah dia. Sebagai perbandingan, Zhuang Feirui sama sekali bukan apa-apa. Lin Yulian, aku tidak menyangka bahwa kekuatannya tidak hanya menghancurkan bumi, bahkan penampilannya juga sangat cantik. Jika aku bisa mengambilnya sebagai istriku, seseorang mulai membiarkan imajinasinya menjadi liar. Keajaiban terbesar sepanjang kekekalan. Dia benar-benar sesuai dengan namanya. Bahkan Zhuang Feirui tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Lin Yulian tidak hanya memiliki level yang sedikit lebih tinggi darinya, tetapi juga jauh menggantikannya dalam hal bakat alami untuk berkultivasi. Apalagi yang bisa dia lakukan selain pasrah pada situasi ketika dihadapkan pada keberadaan seperti itu? Siapa yang mampu memiliki keajaiban yang begitu indah dalam pelukannya? Zhuang Feirui melangkah keluar dan memasuki pintu cahaya tanpa ragu. Bakat dan kekuatan alaminya memang tidak sebagus Lin Yulian, tetapi peluang besar bukanlah sesuatu yang pasti bisa diperoleh dengan menjadi kuat. Ling Han menemukan dirinya berada di dataran lagi, tetapi keindahan yang menakjubkan tidak terlihat. Ini berada di dalam dunia spiritual, jadi normal untuk tidak memiliki keberadaan pihak lain. Mayat kedua belah pihak seharusnya berada di aula sekarang. Ada sebuah bendera di dataran, dengan hanya satu kata tertulis di atasnya, "Bertahan." Ling Han tahu bahwa ini adalah istana kura-kura hitam, jadi ujiannya harus terkait dengan pertahanan. Apa itu? Perasaan bahaya tiba-tiba menarik hatinya. Tiba-tiba, dia melihat ke atas dan melihat hamparan besar meteor jatuh dari langit, menabraknya. Itu benar-benar bentangan besar, menutupi seluruh area. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ling Han bergegas menggunakan Fist of Fury, meluncur ke arah langit. Peng, peng, peng. Meteor itu hancur berkeping-keping. Potongan-potongan ini hancur sebelum jatuh menimpanya. Serangan putaran pertama telah diselesaikan dengan sempurna. Namun, tepat setelah serangan sebelumnya, gelombang meteor besar lainnya jatuh, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Ling Han memikirkan ujian di Vermilion Bird Hall. Dia tahu bahwa serangan ini akan meningkat levelnya secara bertahap, untuk mencari batasnya, dan kemudian akan mulai membombardir dengan liar dalam lingkup batasnya. Ini adalah ujian yang sesungguhnya.
Dia dengan mudah menyelesaikan gelombang ini. Tetapi setelah beberapa gelombang meteor jatuh, dia juga didorong hingga batasnya. Pada saat ini, bahkan jika dia meledakkan dengan Fist of Fury, tidak ada cara baginya untuk menyelesaikan situasi sepenuhnya. Selain itu, ada sejumlah besar meteor yang jatuh dengan keras, yang memaksanya untuk menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan untuk melakukan serangan secara langsung. Ini adalah ide utama dari ujian Black Tortoise Palace melakukan pemukulan. Lama, lebih banyak meteor jatuh, berubah menjadi bencana tanpa akhir. Ling Han memiliki cita-cita yang mulia, dan dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menghentikannya. Datang, meteor berubah menjadi hujan meteor, datang gelombang demi gelombang, dan mengharuskannya untuk berjuang sekuat tenaga. Dalam menghadapi serangan seperti itu, Ling Han tidak memenuhi syarat untuk melawan, jadi dia hanya bisa menyalurkan gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Namun, gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan hanya dibuat oleh tingkat pertama, dan memiliki keterbatasan yang sangat besar. Kemudian lagi, apa yang bisa lebih baik dari gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan sejauh menyangkut pertahanan? Saat melakukan pemukulan, Ling Han juga memahami dan memperbaiki kekurangan dalam gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan untuk menyesuaikannya dengan kekuatan pertempurannya saat ini. Lama, hujan meteor sepertinya tidak pernah berhenti. Gelombang demi gelombang berniat untuk menghancurkan Ling Han berkeping-keping. Ini adalah bagian yang paling menyebalkan. Jika seseorang dapat mengetahui berapa banyak gelombang yang harus ditanggungnya untuk mengakhirinya, setidaknya masih ada harapan. Tetapi bagaimana dengan sekarang? Itu bisa berakhir tepat setelah gelombang berikutnya, atau bisa jadi seseorang harus menanggung puluhan ribu gelombang lagi, yang cukup untuk membuat seseorang dengan kemauan yang kuat menyerah. Ling Han mengertakkan gigi dan terus bertahan. Ini bukan pertempuran, melainkan menerima pukulan, yang tidak sejalan dengan jalur kultivasinya, tetapi demi segel yang mulia surgawi dan terlebih lagi untuk menguji ketahanannya, dia tidak mau mundur. Seiring waktu berlalu, Ling Han terus memperdalam studinya tentang gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Tetapi gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan ini tidak dibuat olehnya, dan itu meningkat jauh dari secepat Fist of Fury. Kali ini, yang benar-benar diandalkan Ling Han adalah tekadnya. Dia terus meraung saat meteor menghantamnya satu demi satu. Itu sangat menyakitkan. 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun. Baru setelah 300.000 tahun berlalu, Ling Han tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya rileks, dan kemudian menemukan dirinya muncul di tempat lain. Dia telah lulus ujian. Pada saat yang sama, aura yang kuat segera muncul dari sekelilingnya, seperti badai yang dahsyat. Lin Yulian juga lulus ujian. Ling Han tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan kekaguman. Keindahan yang menakjubkan juga bisa bertahan dari pengeboman selama 300.000 tahun. Tekadnya benar-benar luar biasa. Chapter 2823. Menggabungkan segel. Hanya ada mereka berdua di aula. Ling Han tidak terkejut. Bahkan jika seseorang datang di tengah jalan, mereka tidak dapat menahan dampak hujan meteor, jadi mereka didiskualifikasi lebih awal. Weng, sebuah tulang kaki muncul, seluruhnya berwarna emas pucat, dengan segel samar-samar yang berkedip-kedip di atasnya. Ling Han mengulurkan tangannya, dan menekannya ke tulang kaki. Pada saat yang sama, Lin Yulian juga mengulurkan tangannya yang ramping dan menyentuh tulang kakinya. Sinar cahaya meledak, dan tulang kaki memancarkan kecemerlangan yang luar biasa. Tapi ini belum semuanya. Pikiran Ling Han dan Lin Yulian juga bersinar terang. Weng, 3 meterai bangkit dari ubun-ubun kepala masing-masing. Satu berubah menjadi macan putih, satu berubah menjadi burung vermilion, dan satu berubah menjadi naga azure. Sedangkan cahaya yang naik dari tulang kaki juga berubah menjadi kura-kura hitam. Ling Han tidak bisa menahan keterkejutannya.
Bukankah segel yang mulia surgawi hanya dapat ditransmisikan dan tidak diteruskan sebagai warisan? Tapi dia bisa dengan jelas merasakan segel Azure Dragon dan mampu memahaminya sepenuhnya. Ini adalah segel kombinasi. Lin Yulian mulai berbicara. Ketika ada resonansi antara 4 segel, maka itu akan terwujud. Tapi itu hanya terbatas pada durasi ketika segel kura-kura hitam belum hilang. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, cepat dan pahami, tidak banyak waktu. Ling Han dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Siapa peduli apa alasannya? Prioritasnya sekarang adalah menguasai 2 segel Azure Dragon dan Black Tortoise. Keduanya duduk bersila, menanamkan segel yang mulia surgawi dengan kuat di pikiran mereka. 3 hari kemudian, tulang kaki emas itu hancur menjadi titik cahaya sebelum menghilang tanpa bekas. Namun, Ling Han mengungkapkan ekspresi kepuasan saat dia telah menanamkan 2 segel Azure Dragon dan Black Tortoise di benaknya. Dia tidak berani ceroboh, dan mulai mempelajarinya lagi. Hal yang sama berlaku untuk Lin Yulian. Dia memiliki tugas yang lebih besar karena dia perlu memahami 3 segel. Waktu berlalu dengan tenang, dan segera sudah 20.000 tahun kemudian. Ling Han membuka matanya. Dia sudah menguasai semua segel 4 arah. 1 segel dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya sebanyak 17 kali lipat, dan itu sama dengan peningkatan kekuatan pertempuran. Selain itu, keempat segel itu sebenarnya bisa disalurkan secara bersamaan dalam pertempuran, yang memang akan menakutkan karena akan menyebabkan kekuatannya melambung 39 kali lipat. Apa yang sedang terjadi di sini? Jika keempat meterai dapat ditumpangkan, bukankah seharusnya 68 kali? Apa arti dari 39 kali ini? Selain itu, efek dari segel yang mulia surgawi tidak dapat ditumpangkan. Tidak peduli berapa banyak segel yang disalurkan, yang benar-benar dapat mengerahkan kekuatannya akan menjadi yang terkuat. Ini seharusnya terkait dengan segel kombinasi, bukan? Ling Han memikirkan apa yang dikatakan Lin Yulian sebelumnya, dan benar-benar yakin dengan teorinya, tetapi pihak lain masih di tengah meditasi dengan mata tertutup. Tidak mungkin dia membangunkan pihak lain untuk mengajukan pertanyaannya, sehingga mengganggu pemahaman pihak lain. Ini akan menciptakan perseteruan yang mematikan. Selain itu, tampaknya Lin Yulian telah lama berharap bahwa mereka akan bersama-sama membuka segel yang mulia surgawi keempat, yang akan memungkinkan keduanya untuk menguasai segel 4 arah. Jadi itulah alasan mengapa pihak lain secara khusus mengundang Ling Han untuk memasuki pintu cahaya bersama-sama, dan mengikuti ujian pada saat yang sama, sepenuhnya selaras. Ling Han memikirkannya, dan memutuskan untuk terus bermeditasi sambil menunggu Lin Yulian karena dia menginginkan klarifikasi. Tentu saja, dia tidak akan membuang waktu, karena Heavenly Venerable Four Directions mengatakan bahwa jika dia bisa menguasai keempat segel, dia akan bisa memahami keterampilan unik yang terkandung di dalamnya. Ling Han mulai membuat deduksi. Segera, dia memiliki beberapa petunjuk, dan perlahan membuat kemajuan. Setelah 9.000 tahun berlalu, Ling Han tiba-tiba berdiri, lalu meninju. Boom! Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, dan Black Tortoise semuanya muncul dan menyerbu ke depan. Saat 4 bentuk terwujud, kekuatan melonjak secara eksponensial. Ling Han menyalurkan segel 4 arah, dan secara bersamaan menekan untuk kedua kalinya. Kali ini, pemandangan yang luar biasa bahkan lebih mencengangkan, seolah-olah keempat Divine Beast telah mengeras, membawa aura destruktif yang sangat besar. Ketika teknik rahasia ini dan segel 4 arah sedang disalurkan pada saat yang sama, kekuatan yang dilepaskan benar-benar luar biasa. Ling Han dipenuhi dengan kekaguman. Ini adalah teknik pamungkas yang diciptakan oleh penghormatan surgawi tingkat kelima, sehingga dapat digunakan setidaknya hingga kekuatan pertempuran tingkat kelima. Namun, dukungan sejatiku adalah Fist of Fury, yang tidak boleh dibuang. Sambil menunggu, Ling Han berlatih teknik tinju. Setelah 1 milenium berlalu,
Lin Yulian akhirnya terbangun dari kondisi meditasinya. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Di mana saya mampu menjawab, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjawab. Ini adalah kalimat pertama yang diucapkan wanita itu, seolah-olah dia telah membaca pikiran Ling Han. Sungguh tidak baik bagi seorang wanita untuk menjadi sangat pintar. Itu akan menyebabkan seorang pria tidak memiliki rasa pencapaian. Ling Han terkekeh. Nona, jika boleh bertanya, apa itu segel kombinasi? Menurut statistik ayahku, ada total 999 segel yang mulia surgawi. Jika mereka dapat sepenuhnya dikuasai dan dibentuk menjadi urutan, maka setiap segel dapat beresonansi satu sama lain dan memberikan kekuatan yang tak terbayangkan, kata Lin Yulian. Dia berhenti sebentar, lalu berkata, namun, meskipun kamu tidak menguasai semua segel ini, tetapi telah mendapatkan segel yang berdekatan, segel itu masih dapat beresonansi dan meningkatkan kekuatan. Hanya saja efeknya akan sedikit lebih rendah. Ling Han memberi oh dan mengangguk. Tidak heran kekuatannya tidak meningkat 68 kali lipat ketika dia menyalurkan segel 4 arah secara bersamaan, melainkan 39 kali lipat. Dia bingung untuk kata-kata, jika dia bisa lebih jauh mendapatkan segel yang berdekatan, bukankah kecakapan bertarungnya akan meningkat 50 kali, 100 kali, atau 1000 kali? Kamu menebaknya dengan benar, kata Lin Yulian. Jadi, bahkan jika kamu memiliki jumlah segel yang mulia surgawi yang sama, dan mereka memiliki level yang sama, tetapi segel satu pihak adalah seri, sementara yang lain tidak, akan ada perbedaan besar dalam kekuatan pertempuran antara keduanya. Dia melirik Ling Han, dan menambahkan, sejak saya memulai ini, saya hanya akan menjelaskan lebih banyak lagi. 999 segel yang mulia surgawi dibagi menjadi 9 tingkat, dan setiap tingkat memiliki 111 segel. Ayah saya melanjutkan untuk menyortir mereka. Tingkat pertama segel yang mulia surgawi dapat meningkatkan kecakapan pertempuran sekitar 4 hingga 10 kali lipat. Level kedua, antara 11 dan 20 kali. Dengan logika yang sama, level ke-9 akan mencapai antara 81 dan 90 kali. Namun, jangan berpikir bahwa segel level rendah tidak berguna. Lin Yulian tampak serius. Karena kontinuitas dan kemampuan kombinasi segel yang mulia surgawi, kita benar-benar tidak boleh mengabaikan segel yang mulia surgawi. Selain itu, bahkan jika itu adalah segel tingkat rendah, selama itu dapat digabungkan, kekuatan yang disalurkan bersama tidak dapat diremehkan. Ling Han mengangguk, matanya benar-benar terbuka hari ini. Dalam pikirannya, dia semakin penasaran dengan identitas kecantikan yang menakjubkan ini. Apa latar belakangnya, dan bagaimana dia mengetahui begitu banyak rahasia? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Nona, jika saya boleh bertanya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Menjadi tingkat keempat yang bermartabat, apalagi seseorang yang bisa menekan seorang jenius super seperti Zhuang Feirui. Mengapa dia bersikap begitu sopan kepada tingkat pertama seperti Ling Han? Lin Yulian tersenyum tipis. Ayah dan saudara laki-laki saya sangat memikirkan saudara Lin. Ling Han terkejut sesaat, dan tiba-tiba sebuah dugaan muncul di hatinya. Dia berkata, kamu adalah Lin Yulian. Selain wanita luar biasa ini, siapa lagi yang bisa menekan Zhuang Feirui dengan satu gerakan? Selain Lin Luo, berapa banyak orang yang tahu bahwa ada 999 segel yang mulia surgawi di dunia kejadian? Dan bahkan akan tahu tentang rahasia seperti segel kombinasi? Lin Yulian tersenyum tipis. Benar, itu memang seperti yang diharapkan. Ling Han mengangguk dan mendesah dalam hati. Dia berutang budi pada klan Lin. Kakak Ling, kakak senior Zhou Heng telah memberitahu ayahku tentang dugaanmu. Ayah saya sebenarnya memiliki ide yang sama, tetapi tidak ada yang histeria, jadi tidak mungkin untuk mengetahui seberapa jauh itu bisa terjadi, kata Lin Yulian dengan suara serius.
Ayah saya meminta saya untuk mengirimkan kabar kepada saudara Ling, tetap dalam upaya Anda dan terus mendaki ke puncak. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi penghubung penting dalam memadamkan bencana yang dibawa oleh histeria. Chapter 2824. Masa baik tidak bertahan lama. Ling Han merasa sangat tersanjung dengan pujian itu. Yang mulia tingkat ketujuh surgawi melihat janji seperti itu dalam dirinya. Selama waktu Ling Han di realm battlefield, Lin Luo sudah sangat memikirkannya dan optimis tentang masa depannya. Karena itu, dia telah memberikan sedikit bantuan kepada Ling Han. Sementara itu, ketiga muridnya Zhou Heng, Chu Hao, dan Lin Xiaoyang serta putranya telah memberikan banyak bantuan kepada Ling Han. Berkat waktu Ling Han berkultivasi di klan Lin, dia bisa mencapai surga ke-8 dengan kecepatan secepat kilat. Saya harus mengucapkan terima kasih yang tulus kepada senior Lin, kata Ling Han. Teruslah bekerja dengan baik, saya juga memiliki harapan besar untuk Anda, kata Lin Yulian dengan anggukan. Ada ekspresi semangat di wajahnya. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, ayo pergi. Keduanya dengan cepat menemukan jalan keluar. Setelah melangkah melewatinya, mereka segera menemukan diri mereka berada di dataran yang luas. Lin Yulian melambaikan tangannya sebelum dengan anggun menghilang ke kejauhan. Ling Han hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Apakah ada pria yang bisa menarik perhatian wanita seperti peri ini? Dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran-pikiran ini. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sudah memiliki keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Ling Han meninggalkan makam kuno. Terlepas dari apakah itu segel yang mulia surgawi atau teknik rahasia yang tersembunyi di dalamnya, dia telah mendapatkan semuanya. Jadi, apakah ada kebutuhan untuk tinggal? Selain itu, identitasnya telah terungkap. Jadi sudah pasti banyak elit yang mengincarnya. Karena itu, pilihan terbaiknya adalah pergi. Setelah tiba kembali di Akademi Bela Diri Paramount Dunia, Ling Han bersatu kembali dengan permaisuri dan yang lainnya. Lagi pula, mereka sudah sepakat untuk berkumpul di sana jika mereka dipisahkan satu sama lain di makam kuno. Tak satu pun dari yang lain mendapatkan apapun dari perjalanan ini. Namun, setelah mengetahui bahwa Ling Han telah mendapatkan keempat segel yang mulia surgawi, mereka semua merasa sangat bahagia untuknya. Sayang sekali, Ling Han tidak bisa mengajarkan teknik 4 bentuk kepada yang lain, karena ini membutuhkan dukungan dari 4 segel yang mulia surgawi. Tanpa segel ini, semua upaya akan sia-sia. Ayo pergi, ayo kunjungi putri kita, kata Ling Han sambil tersenyum. Dia dan permaisuri sedikit mengubah penampilan mereka sebelum memasuki Akademi Bela Diri. Namun, setelah berkeliling seluruh Akademi Bela Diri, mereka menemukan bahwa putri mereka masih belum kembali. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir. Putrinya terlalu cantik, jadi apa yang akan terjadi jika dia bertemu dengan pria dengan motif tidak murni? Dia jelas tahu bahwa Ling Xi memiliki kekuatan yang bisa menyaingi Pseudo Heavenly Venerates, namun dia masih merasa sangat khawatir saat ini. Ini adalah kekhawatirannya sebagai seorang ayah. Saya tidak bisa tidak merasa khawatir, kata Ling Han. Aku harus mencarinya. Permaisuri merasa jauh lebih santai dan nyaman daripada dia. Tetapi karena Ling Han telah memutuskan untuk mencari putrinya, dia tentu saja tidak akan menentangnya. Mereka berangkat untuk mencari Ling Xi. Beberapa tahun kemudian, mereka tiba di sebuah kota kecil. Menurut beberapa catatan, Ling Xi pernah tinggal di sini 7 tahun lalu. Mereka sangat dekat untuk menemukan putri mereka. Dari apa yang saya kumpulkan, Ling Xi sedang mencari harta karun Raja Surgawi kuno. Ini adalah lokasi yang paling mungkin. Jadi mengapa kita tidak menunggu di sini? Kami mungkin akan bertemu dengannya kapan saja, kata Ling Han. Permaisuri mengangguk setuju. Mereka menetap, menunggu untuk bersatu kembali dengan putri mereka. Ling Han sekarang memiliki 13 segel yang mulia surgawi, dan jika dia menyalurkannya bersama-sama,
kecepatan kultivasinya dapat ditingkatkan 109 kali lipat. Ini tampak mencengangkan, namun, dengan mempertimbangkan kekuatan dimensi yang tak terbatas di dalam dirinya, kecepatan ini ternyata masih sangat lambat. Paling tidak, kecepatan kultivasi permaisuri jauh lebih cepat darinya. Saat ini, dia sudah mencapai tahap akhir dari tingkat pertama, dan tidak jauh dari mencapai tahap puncak. Adapun Ling Han, dia baru saja menemukan jalan untuk mencapai tahap tengah. Namun, itu masih cukup lama sampai dia benar-benar mencapainya. Oh, segel yang mulia surgawi, dia masih membutuhkan banyak, lebih banyak lagi. Saat mereka menunggu, 37 tahun berlalu. Ini bukan waktu yang lama. Lagi pula, menghabiskan puluhan ribu tahun dalam petualangan acak bukanlah apa-apa di mata Ling Han. Pada hari ini, guntur dan kilat yang mencengangkan tiba-tiba menggelegar di langit dan bumi, menyebabkan tanah berguncang, dan membuat langit seolah-olah akan runtuh. Mata Ling Han tiba-tiba terbuka, dan dia menatap ke kejauhan. Seolah-olah tidak ada yang bisa lepas dari pandangannya, tidak peduli seberapa jauh. Senyum menyebar di wajahnya, namun, ekspresinya dengan cepat membeku, dan itu tampak sangat aneh. Setiap ayah yang pernah mengalami pernikahan putrinya akan mengerti apa yang diwakili oleh ungkapan ini. Si kecil punya teman, kata permaisuri. Dia juga bisa melihat Ling Si terbang menuju kota kecil. Namun, dia tidak sendirian, dan ada seorang pria berpenampilan anggun di sebelahnya. Dia tampil tampan dan luar biasa. Ini, gumam Ling Han. Dia merasakan dorongan membunuh. Tidak lama kemudian Ling Si dan pria itu tiba di atas kota kecil itu. Permaisuri mengulurkan tangan dengan perasaan surgawi, menyebabkan Ling Si langsung berhenti di jalurnya. Ada apa, saudari muda Ling? Pemuda itu bertanya. Ling Si memasang ekspresi terkejut saat dia menjawab, ibuku ada di sini. Oh, pria muda itu buru-buru mengangguk sebelum berkata, kalau begitu kita harus mengunjungi bibi. Mereka berdua turun, mendarat di depan penginapan tempat Ling Han dan permaisuri menginap. Permaisuri keluar lebih dulu. Mereka tidak melihat putri mereka selama bertahun-tahun, bahkan dengan kepribadiannya yang menyendiri, dia masih sedikit merindukannya. Mama, seru Ling Si saat dia melompat ke pelukan permaisuri. Setelah bertahun-tahun, dia sudah dewasa dan menjadi seorang wanita muda yang kecantikannya tidak kalah dengan ratu. Berdiri bersama, mereka seperti dua bunga teratai yang sama-sama cantik dan mempesona. Permaisuri dengan ringan membelai kepala putrinya. Adapun pemuda itu, dia benar-benar mengabaikannya. Belum lagi fakta bahwa dia tidak memiliki hubungan intim dengan Ling Si. Bahkan jika mereka menikah, permaisuri pasti akan mengabaikannya. Tidak ada kemungkinan bahwa dia akan lebih menyukainya daripada dia memandangnya. Bu, di mana ayah? Ling Si bertanya. Di lantai atas, jawab permaisuri sambil menunjuk ke atas. Hah, lalu mengapa ayah tidak turun? Ling Si bertanya dengan bingung. Di klan Ling, pasti Ling Han yang paling menyayanginya. Sekarang karena mereka sudah lama tidak bertemu, dia sebenarnya tetap duduk di lantai atas. Dia agak marah sekarang, jawab permaisuri sambil tersenyum. Ling Si merasa semakin bingung. Marah? Marah tentang apa? Apakah ada yang perlu dimarahi? Dia buru-buru berlari ke atas, berkata, aku akan menemui ayah dulu. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan temannya. Pemuda itu membungkuk, dan berkata, salam, bibi. Saya Hao Jing. Dia tidak tampak angkuh atau rendah hati. Dia adalah orang yang sangat bangga, atau dia memiliki latar belakang yang sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana dia berani bertindak begitu santai di hadapan yang mulia surgawi tingkat pertama sebagai yang mulia surgawi semu? Permaisuri tidak menjawab. Selain Ling Han dan putrinya, semua orang tidak berharga di matanya. Hao Jing tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit canggung setelah diberi bahu dingin. Dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk menggosok hidungnya. Di lantai atas, Ling Si langsung melihat Ling Han yang sedang duduk setelah memasuki ruangan.
Namun, matanya tertutup rapat, dan seolah-olah dia sedang tidur. Dia berjalan mendekat dan memanggil dengan lembut, "Ayah." Ling Han mengabaikannya. Hanya setelah Ling Si memanggilnya beberapa kali, dia akhirnya membuka matanya, berkata, "Sudah lama sekali, namun kamu tidak kembali untuk berkunjung." "Sir, kembali sekali. Namun, kota Ling sudah tidak ada," kata Ling Si. "Tapi aku tahu betapa cakapnya ayah, jadi aku tahu pasti tidak akan ada bahaya." "Tentu saja, ayahmu," Ling Han baru saja akan menyombongkan diri. Namun, dia segera menghentikan dirinya sendiri, mengetahui bahwa dia tidak bisa membiarkan putrinya mengubah topik pembicaraan. Dia berdaham dan bertanya, "Siapa bocah di luar itu?" Ling Si tiba-tiba menyadari. Tidak heran ayahnya merasa marah. Itu semua karena cemburu. Dia tidak bisa membantu tetapi menganggap ini lucu. Dia hanya seorang senior dari Akademi Bela Diri. "Kami kebetulan pergi ke reruntuhan bersama untuk mencari harta karun. Dia disebut Hao Jing." "Hao Jing, masa-masa indah tidak bertahan lama satu." Ling Han menggelengkan kepalanya, merenung nama yang jelek. Ling Si tidak bisa berkata-kata. Ling Han sangat tidak menyukainya, bahkan namanya perlu diolok-olok. Chapter 2825. Interogasi. "Ayah, jangan salah paham, aku dan Hao Jing hanya bertemu satu sama lain secara kebetulan. Tidak ada apa-apa di antara kita," Ling Si menjelaskan sambil tersenyum. "Benar-benar?" Ling Han bertanya dengan curiga. "Benar-benar," Ling Si berkata dengan anggukan. Hanya pada saat ini Ling Han terkekeh dan berkata, "Dan aku hanya berpikir, anak laki-laki cantik itu memiliki penampilan yang sangat rendah. Jadi bagaimana dia bisa layak untuk putriku yang berharga?" Ling Si tidak bisa berkata-kata. Hao Jing juga memiliki latar belakang yang kuat. Dengan ayahnya adalah yang mulia surgawi tingkat kelima. Di Akademi Bela Diri, dia termasuk dalam kelompok orang yang bisa melakukan apa saja sesuka hati. Dia tentu saja tidak berniat memuji Hao Jing, karena toh tidak ada apapun di antara mereka. Selain itu, dia tidak ingin Ling Han menarik kesimpulan yang salah. Dia menemani Ling Han ke bawah, di mana mereka melihat Hao Jing berdiri dengan canggung. Sementara itu, permaisuri yang mempesona seperti bulan yang menghargai kecantikannya sendiri, sama sekali mengabaikan Hao Jing. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat gelisah dan gelisah. Setelah melihat Ling Han, Hao Jing buru-buru berjalan untuk memberi hormat, berkata, "Salam, Paman. Saya Hao Jing." Dia tampil seperti pemuda yang sederhana dan penuh hormat. Itu, saat-saat indah tidak berlangsung lama, Ling Han segera menahan diri, menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan ini di depan wajah Hao Jing. Hao Jing, kenapa kamu datang ke sini?" Dia yakin putrinya yang berharga tidak memiliki perasaan terhadap pria ini. Namun, Hao Jing ini pasti tertarik pada putrinya. Karena itu, dia harus mengambil tindakan pencegahan. Persetan, orang ini benar-benar berani mengingini putri kecilnya yang berharga. Ekspresi Hao Jing tanpa sadar menjadi gelap. Dia adalah Pseudo Heavenly Venerate yang sebentar lagi akan naik ke jajaran tertinggi dunia. Namun orang ini benar-benar mengutuknya. Namun, karena Ling Si, dia secara alami tidak bisa marah. Selain itu, dia juga tidak bisa mengukur kekuatan Ling Han, dan dia hanya bisa merasakan bahwa orang ini seluas dan tak terbatas seperti laut. Namun, tidak ada aura di sekelilingnya, dan dia tampak seperti orang biasa. Ini karena Ling Han tidak hanya memelihara kekuatan dimensi di dalam dirinya seperti yang mulia surgawi biasa lainnya. Sebaliknya, dia memelihara dimensi ini di setiap sel individu, membentuk banyak sekali dunia kejadian mini. Sel-sel ini digabungkan untuk membentuk keseluruhan yang sempurna, jadi wajar jika tidak ada kekuatan atau aura yang bocor ke sekitarnya. Tentu saja, ini kecuali dia ingin melakukannya. "Paman, kamu sangat suka menceritakan lelucon," kata Hao Jing sambil tersenyum, menghilangkan kecanggungan di udara. Dia kemudian melanjutkan,
Saya juga ingin menjelajahi reruntuhan kuno ini, dan saya kebetulan bertemu dengan suster muda Ling di jalan. Ling Han terkekeh, dan berkata, bukankah kamu Pseudo Heavenly Venerate? Apakah masih perlu pergi ke reruntuhan Raja Surgawi? Bisakah ini membantu kultivasi Anda? Hao Jing tanpa sadar goyah setelah mendengar ini. Namun, reaksinya sangat cepat, dan dia segera menjawab, sebenarnya, saya secara khusus mengikuti saudari Ling Ling ke sana. Kehancuran ini ditinggalkan oleh Raja Surgawi surga ke-9, tetapi saudari muda Ling hanya berada di surga ke-4, jadi saya mengkhawatirkan keselamatannya. Oh, kata-kata yang berbunga-bunga. Dia tidak hanya bersungguh-sungguh, tetapi juga mengisyaratkan kepedulian terhadap kesejahteraan Lingxi. Ada juga ekspresi cinta yang tersembunyi, namun dilakukan dengan cara yang sangat alami. Bahkan jika Lingxi tidak tertarik padanya, masih sulit untuk menolaknya, bukan? Dia cukup berpengalaman dalam melakukan ini. Ling Han merasakan ketidaksukaan yang lebih besar terhadap pemuda itu. Bagaimana dia bisa menyerahkan putrinya kepada orang seperti itu? Bagaimana hasilnya? Dia bertanya, tidak buruk. Namun, pada akhirnya, kami memicu pembatasan yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi surga ke-9, dan menyebabkan seluruh kehancuran runtuh, jawab Hao Jing dengan tenang. Ini wajar saja, dia adalah Pseudo Heavenly Venerate, jadi bahkan jika Raja Surgawi surga ke-9 hidup kembali, mereka tetap tidak akan dapat menyakitinya sama sekali. Belum lagi ini hanya pembatasan yang ditempatkan setelah kematian mereka. Ling Han melanjutkan percakapan dengan serangkaian pertanyaan, memungkinkan dia untuk mempelajari hampir semua yang dia bisa tentang Hao Jing. Bahkan, bisa dikatakan latar belakang Hao Jing cukup mencengangkan. Dia adalah satu-satunya putra dari Yang Mulia Surgawi tingkat ke-5, dan dia sendiri juga merupakan bakat yang luar biasa. Hanya dalam 3 miliar tahun, dia sudah menjadi Pseudo Heavenly Venerate. Berapa banyak orang yang bisa mencapai ini? Jika itu adalah Raja Surgawi Langit ke-4 lainnya yang dikejar oleh Hao Jing seperti ini, mungkin dia sudah menawarkan hati dan tubuhnya kepadanya. Namun, meskipun Lingxi tampak sangat tenang dan acuh tak acuh, dia sebenarnya sama bangganya dengan permaisuri. Keajaiban semacam ini tidak bisa menarik perhatiannya. Paling tidak, Hao Jing belum menemukan cara untuk menarik perhatiannya. Karena putrinya tidak menyukainya, Ling Han juga tidak mau repot menginterogasi Hao Jing lebih jauh. Dia menoleh ke Lingxi dan bertanya, sayang, apakah kamu akan pulang selama beberapa hari kali ini? Tentu, Lingxi menjawab dengan anggukan. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, memang sudah saatnya dia pulang dan menemani orang tuanya. Baiklah, kalau begitu istirahatlah sekarang. Kami akan berangkat besok, kata Ling Han sambil melambai. Putrinya baru saja kembali dari petualangan, jadi tentu saja dia perlu istirahat yang baik. Nyatanya, Lingxi juga memiliki dunia kecil di dalam dirinya. Setelah mengaktifkannya, dia bisa memiliki kekuatan yang menyaingi orang-orang di Pseudo Heavenly Venerable Tier. Jadi, bagaimana mungkin pembatasan yang ditetapkan oleh Raja Surgawi surga ke-9 dapat menimbulkan bahaya baginya? Apakah dia akan lelah? Apakah dia perlu istirahat? Namun, orang harus ingat bahwa Ling Han adalah seorang ayah yang menyayangi putrinya seperti tidak ada hari esok. Dengan demikian, tindakannya tidak dapat dijelaskan dengan alasan. Mereka berempat duduk, namun, Hao Jing dengan cepat pergi mencari Lingxi. Saudari muda Ling, orang tuamu cukup perkasa dan mengintimidasi. Saya sangat takut sampai lutut saya lemas, kata Hao Jing dengan sengaja. Lingxi tersenyum tipis, dan berkata, jarang ayahku begitu serius. Dia sebenarnya cukup mudah bergaul. Hao Jing menggerutu dalam benaknya. Itu disebut mudah bergaul? Ke arahnya, mungkin. Dia terkekeh, dan berkata, di bawah interogasi ayahmu, aku bahkan mengungkapkan waktu aku mencuri telur dari sarang burung ketika aku masih muda. Oh, benar, aku masih belum tahu nama ayahmu. Lingxi ragu sejenak.
Dia tahu seberapa besar magnet masalah yang dimiliki Ling Han. Bahkan sekarang, ada beberapa di Akademi Bela Diri yang ingin memukulnya dengan baik. Menurut rumor, ada lebih dari ratusan elit di Flaming Frost Realm yang ingin menangkap ayahnya. Mengapa dia harus menyembunyikan identitasnya sebagai putri Ling Han? Ini tentu saja karena Ling Han tidak ingin orang-orang yang dia sakiti membalas dendam padanya. Ling Xi awalnya tidak mau mengatakannya, namun, karena Hao Jing sudah bertemu dengan ayahnya, dan karena dia juga begitu bersungguh-sungguh, salah jika dia berbohong padanya, bahkan jika dia tidak menerima perasaannya. Jadi, setelah memikirkan ini sejenak, dia menjawab, nama ayah saya adalah Ling Han. Ling Han, Hao Jing bergumam. Dia kemudian memasang ekspresi malu saat dia berkata, maaf, saudari muda Ling, saya belum pernah mendengar nama besar ayahmu sebelumnya. Ling Xi tidak keberatan dengan ini. Meskipun, nama jahat Ling Han masih dibicarakan di Akademi Bela Diri, itu memang sudah lama sejak peristiwa itu. Murid-murid sejak saat itu telah mati dalam pertempuran atau sudah menjadi yang mulia surgawi dan meninggalkan Akademi Bela Diri. Jadi, memang ada beberapa siswa yang masih mengetahui nama Ling Han. Karena itu, tidak mengherankan jika Hao Jing belum pernah mendengar legenda tentang Ling Han. Namun, paman harus menjadi yang mulia surgawi, kan? Hao Jing bertanya, meskipun auranya tersembunyi, dia tetap membuatku merasakan tekanan yang kuat. Ling Xi mengangguk, berkata, ayahku adalah yang mulia surgawi tingkat pertama. Tidak heran, seru Hao Jing sambil menamparkan pahanya. Bibi juga secantik peri, jadi tidak heran dia melahirkan kecantikan yang luar biasa seperti saudari Ling. Ling Xi hanya menjawab dengan senyum tipis. Dia secara alami adalah orang yang lembut dan pendiam, jadi dia tidak merasakan apapun dari kata-kata pujian seperti itu. Hao Jing juga tahu bahwa kata-kata sanjungannya tidak berguna, jadi dia tersenyum, dan berkata, saudari muda, istirahatlah dengan baik. Aku akan pergi dulu. Ling Xi dengan sopan melihatnya keluar. Berderak, pintu mengayun menutup. Senyum Hao Jing perlahan menghilang, dengan kilatan tajam muncul di matanya. Ling Han, ini sebenarnya Ling Han. Siapa sangka aku akan bertemu orang aneh yang dikabarkan itu di sini. Namun, hehehe, ini benar-benar kesempatan yang diberikan oleh surga, gumamnya dengan suara lembut yang hanya bisa didengarnya. Chapter 2826. Sifat sejati terungkap. Mengapa kamu tiba-tiba tersenyum begitu aneh? Permaisuri bertanya. Ling Han mengibaskan jarinya, dan berkata, katakan, saat-saat indah seseorang benar-benar tidak akan bertahan lama. Kamu menemukan sesuatu? Permaisuri bertanya. Belum, namun, saya akan mengawasinya, kata Ling Han. Dia secara alami khawatir tentang putrinya yang tinggal di kamar yang sama dengan pria asing itu, jadi dia tanpa sadar membuang perasaan surgawi. Dengan kekuatannya, bagaimana Pseudo Heavenly Venerate di Hao Jing bisa menyadari kehadirannya? Ling Han telah mendengar semuanya, termasuk gumaman Hao Jing yang menurut Hao Jing tidak bisa didengar orang lain. Indra Ling Han terlalu tajam. Dia jelas tahu siapa saya, namun dia sengaja berpura-pura tidak pernah mendengar tentang saya sebelumnya. Hanya dari titik ini saja, ada sesuatu yang mencurigakan terjadi dengan bocah ini, kata Ling Han. Namun, aku ingin melihat trik lain apa yang dia miliki. Permaisuri tidak terlalu memperhatikan hal ini. Dia terlalu bangga, jadi masalah ini tentu saja tidak layak untuk diperhatikan. Mereka berangkat lagi keesokan harinya. Mereka secara alami tidak dapat kembali ke kota Ling. Selain itu, Ling Han tidak tahu apakah kota Ling telah dihancurkan oleh Yang Mulia Surgawi dalam kemarahan mereka. Jadi, mereka memilih tempat acak untuk menetap dan membangun kota Ling lainnya. Yang Mulia Surgawi dapat membangun sesuatu hanya dengan satu pemikiran. Tak lama kemudian, kota Ling lainnya muncul di hadapan mereka.
Semua orang keluar dari alat dewa spasial dan alat surgawi spasial mereka untuk melakukan apa yang mereka butuhkan. Nyatanya, Ling Han tidak ingin tenang begitu cepat. Namun, untuk menyelidiki motif sebenarnya dari Hao Jing, dia memutuskan untuk memberinya kesempatan. Tentu saja, dia tidak perlu berusaha keras. Dia bisa langsung menangkap Hao Jing dan menginterogasinya. Dia yakin bahwa Hao Jing akan membocorkan rahasia. Namun, Ling Han memutuskan untuk melakukan segalanya secara terbuka dan transparan, sehingga memberikan Hao Jing kematian yang jelas dan tidak membingungkan. "Kamu hanya bosan," kata permaisuri, memukul paku di kepala. Ling Han tertawa terbahak-bahak. Dia memang bosan, dan karena kebosanan inilah dia memutuskan untuk memainkan permainan kecil ini dengan Hao Jing. Meski begitu, Ling Han secara alami tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Dia terus berkultivasi sambil mengawasi potensi segel yang mulia surgawi yang muncul pada saat yang sama. Meskipun Flaming Frost Realm adalah satu-satunya dimensi transenden, Genesis World adalah tempat yang sangat besar. Jadi pasti ada peluang yang tersembunyi di setiap sudut, kata Ling Han pada dirinya sendiri. Namun, aku hanya satu orang. Jadi meski aku bisa melakukan perjalanan melalui dimensi, inderaku tidak bisa melakukan hal yang sama. Jadi, bahkan jika segel yang mulia surgawi muncul di dunia lain, saya tidak akan mendengar berita apapun tentang mereka. Dengan demikian, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Bisakah saya membuat klon dalam jumlah besar? Mereka tidak perlu menjadi kuat, dan mereka hanya perlu bertindak sebagai pengintai. Jantung Ling Han berdebar kencang. Semua dimensi memiliki yang mulia surgawi, dan setelah bertahun-tahun, tidak diragukan lagi banyak dari mereka telah meninggal dunia. Mungkin mereka gagal naik ke tingkat yang lebih tinggi, atau mungkin mereka kalah dalam pertempuran. Setelah bertahun-tahun, sangat mungkin warisan mereka akan muncul. Ling Han adalah orang yang tegas, jadi dia segera mulai memalsukan dan menyempurnakan klon. Mereka tidak perlu setingkat dengan yang mulia surgawi, surga ke-9 sudah cukup baik. Ling Han merasa standarnya cukup rendah. Namun, bahkan di Flaming Frost Realm, Nin Heaven Celestial Kings masih merupakan elit terkemuka. Namun, di mata Ling Han, mereka hanya cukup baik. Dia mengambil sedikit dagingnya, dan menyuntikkan ke dalamnya sepotong kekuatan dimensi. Dia kemudian menempatkan di dalamnya sedikit akal surgawi. Setelah itu, klon selesai. Pada akhirnya, ini hanya ciptaan kasar. Meskipun di surga ke-9, itu hanya bisa bertahan selama 100 juta tahun. Setelah itu, kekuatan dimensi akan menghilang, dan tubuhnya akan runtuh. Sepotong indera surgawi akan kembali padaku, dan aku harus mengulangi proses ini lagi. Ling Han perlu mengulangi langkah ini setiap 100 juta tahun sekali. Meskipun ini menyusahkan, itu sangat berharga ketika mempertimbangkan pentingnya segel yang mulia surgawi. Ling Han menciptakan banyak klon. Setelah itu dia mulai melakukan perjalanan melalui dimensi, meninggalkan klon di masing-masing dimensi. Dia hanya melakukan perjalanan ke dimensi tingkat tinggi dan menengah, mengabaikan dimensi tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena dimensi tingkat rendah hanya dapat menghasilkan yang mulia surgawi tingkat kedua paling banyak, dan yang mulia surgawi tingkat kedua tidak memiliki kekuatan atau hak untuk mengolah dan menghasilkan segel yang mulia surgawi. Tentu saja, selain orang aneh seperti Ling Han. Namun, kekuatan Ling Han berada di tingkat ketiga, dan hanya diperoleh dengan melakukan perjalanan ke seluruh dunia Genesis. Jika dia tetap berada di dimensi tingkat rendah, bagaimana dia bisa menjadi orang yang begitu aneh? Dengan demikian, dia tidak akan membuang-buang waktu mencari dimensi tingkat rendah. Setelah menyelesaikan ini, Ling Han kembali ke kota Ling. Meskipun dia hanya melakukan perjalanan ke dimensi di bawah 2000, dia masih menghabiskan waktu hampir 10.000 tahun. Ini bukan rahasia di kota Ling. Lagi pula, Tuan Kota tidak muncul selama ini. Apakah Hao Jing melakukan sesuatu yang di luar batas? Ling Han bertanya. Tidak,
dia sangat berhati-hati, jawab Hun Yu. Saat pergi, Ling Han menugaskannya untuk mengawasi Hao Jing. Faktanya, dia adalah satu-satunya yang mampu melakukannya. Tugas seperti itu berada di bawah permaisuri, sementara yang lain tidak cukup kuat untuk menerimanya. Adapun Hun Yu, bagaimana dia bisa melewatkan tugas yang begitu menyenangkan? Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil alih sekarang, kata Ling Han sambil tersenyum. Tidak, Niu ingin terus bermain. Mari lakukan bersama, Hun Yu berkata dengan penuh semangat. Jika yang mulia surgawi lainnya mengetahui hal ini, mereka pasti akan menuduh Ling Han dan Hun Yu mengabaikan tugas mereka yang seharusnya. Salah satunya adalah Second Tier Heavenly Venerate, dan yang lainnya memiliki kecakapan pertempuran di Third Tier. Namun mereka terkunci dalam pertempuran dengan Pseudo Heavenly Venerate. Apakah mereka tidak menganggapnya terlalu tinggi? Nyatanya, Ling Han tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan saat ini. Dia terus berkultivasi, dan klonnya sudah tersebar. Mereka akan memberitahu dia jika sesuatu yang signifikan terjadi. Karena itu, dia perlu melakukan sesuatu untuk mengisi waktunya. Hao Jing sangat sabar dan tenang, tidak melakukan apapun untuk menimbulkan kecurigaan. Selain itu, dia sangat mematuhi aturan, dan juga sangat hormat saat berinteraksi dengan Lingxi. Dia hanya mempertahankan hubungan mereka sebagai kakak laki-laki dan perempuan junior, tidak terburu-buru sama sekali. Namun, setelah 10.000 tahun, Lingxi bertanya apakah dia bisa kembali ke Akademi Bela Diri. Lagi pula, dia tidak bisa tinggal di rumah selamanya, bukan? Setelah beberapa pertimbangan singkat, Ling Han tidak membantah permintaannya. Namun, dia juga memberikan kondisinya sendiri. Artinya, dia harus tinggal selama 10 tahun lagi. Lingxi tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Ayahnya terkadang seperti anak kecil, dan dia bahkan menawar sesuatu seperti ini. Namun, dia tetap menerima kondisi ini. Beberapa hari kemudian, Hao Jing bergerak. Dia diam-diam meninggalkan kota Ling, tiba di hutan. Dia kemudian mengambil segel komunikasi, dan berkata, "Kakak Luo, bagaimana situasi di pihakmu?" "Aku akan berhasil," jawab sebuah suara, membawa sedikit ketidakpuasan. "Adik laki-laki Hao, bukankah sudah saya katakan? Demi keamanan, kita tidak boleh berkomunikasi sebelum aku tiba." Situasinya telah berubah. Lingxi akan kembali ke Akademi Bela Diri dalam 10 tahun, jadi kita tidak punya banyak waktu lagi, kata Hao Jing. "Kamu harus tiba sebelum itu. Aku akan mencoba yang terbaik," orang itu menjawab. Dia berhenti sebelum tiba-tiba terkekeh, dan berkata, "Saudara muda Hao, betapa mempesona duo ibu dan anak itu. Anda benar-benar rela mengorbankan segel yang mulia surgawi untuk mereka. Mengapa Anda tidak memberikan segel itu kepada saya? Kamu tidak perlu khawatir, jika Anda menginginkan segel yang mulia surgawi, segera bawa benda itu." Hao Jing berkata dengan tidak senang. Baiklah, siapa yang menyuruhmu menjadi putra tuan? Nasibku adalah berlarian untukmu, kata orang itu. Bagaimanapun, aku akan pergi secepat mungkin. Meretih, segel komunikasi langsung terbakar, berubah menjadi abu. Hao Jing menepis tangannya. Ini adalah segel komunikasi khusus yang dibuat oleh ayahnya, dan itu memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan kakak laki-laki dan ayahnya. HMPH, jika bukan karena ayah saya berkultivasi dalam pengasingan, apakah saya akan menyerahkan keuntungan seperti itu kepada Anda? Dia kemudian berbalik untuk menatap ke arah kota Ling, ekspresi mengingini di matanya. Suara mendesing, dia dengan cepat kembali ke kota Ling. Setelah dia pergi, Ling Han dan Hun Yu muncul dari suatu tempat tidak jauh. Hun Yu memiringkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, "Nu ingat, sekitar 10.000 tahun yang lalu, dia melakukan kontak dengan kakak senior Luo atau apapun itu, dan dia menyuruhnya untuk mencari tanah liat darah atau yang lainnya. Gadis ini, bagaimana dia masih tidak bisa diandalkan?"
Chapter 2827. Menguping. Ling Han menghela nafas. Hunyu masih Hunyu yang sama. Dan tentu saja, dia masih suka bermain dan bermain. Dia masih harus mengkhawatirkannya sepanjang waktu. Ling Han menatap ke arah kepergian Hao Jing, kilatan dingin muncul di matanya. Itu karena dia merasakan ketidaksukaan bawaan terhadap mereka yang mengejar putrinya sehingga dia mengawasi Hao Jing. Namun, dia tidak membayangkan bahwa Hao Jing akan begitu berani, tidak hanya mendambakan putrinya, tetapi bahkan mendambakan permaisuri. Faktanya, Hao Jing bahkan mengarahkan pandangannya pada segel yang mulia surgawi Ling Han. Hao Jing ini jelas menyadari kekuatanku. Jadi, dia tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia meminta bantuan dari kakak senior Luo ini atau apapun. Luo Tongfang. Saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia adalah yang mulia surgawi tingkat pertama. Namun, tingkat pertama jelas tidak cukup kuat untuk menyaingiku, jadi Luo Tongfang tidak langsung datang. Sebaliknya, dia pergi mencari tanah liat darah atau yang lainnya. Jadi benda ini bisa melukaiku atau bahkan membunuhku. Ling Han berspekulasi dalam benaknya. Meskipun dia penuh percaya diri, tidak masuk akal baginya untuk terjun lebih dulu ke dalam bahaya. Haruskah aku menangkapnya sekarang? Hunyu bertanya dengan semangat. Tidak, kami akan menunggu kakak senior Luo datang sebelum menangkap mereka bersama, kata Ling Han. Dia melepaskan indera ketuhanannya di seluruh kota Ling. Tidak peduli seberapa baik yang mulia tingkat pertama menyembunyikan aura mereka, dia masih dapat segera mendeteksi kehadiran mereka. Begitu yang mulia surgawi menjadi serius, siapa yang bisa memilih mereka? 4 tahun kemudian, Ling Han tiba-tiba merasakan sesuatu menarik pikirannya. Dia melihat yang mulia surgawi memasuki kota. Penyamarannya dilakukan dengan sangat baik, dan dia telah berubah menjadi setitik debu yang tergeletak di gerobak barang yang memasuki kota. Hanya setelah sekitar 2 jam dia berubah menjadi kultivator ascending origin tier dan berjalan menuju barat kota. Senyum dingin membentang di wajah Ling Han. Hao Jing akan tinggal di kedai teh di barat kota untuk sementara waktu setiap hari. Jelas bahwa mereka berdua telah sepakat untuk bertemu di sana. Ling Han diam-diam berjalan bersama Hunyu. Benar saja, yang mulia surgawi ini dengan cepat bertemu dengan Hao Jing, memasuki kamar pribadi. Mereka sangat berhati-hati, dan mereka memasang penghalang pembatas di sekitar ruangan, mencegah suara mereka bocor. Dalam keadaan normal, bahkan yang mulia tingkat kelima tidak akan dapat menguping pembicaraan mereka. Ini kecuali mereka menerobos masuk dengan paksa. Namun, pada saat itu tidak bisa dianggap sebagai penyadapan lagi. Namun, mau tidak mau itu tidak berhasil, karena Ling Han telah mengawasi Hao Jing sepanjang waktu. Sebelumnya, dia sudah membuat persiapan di seluruh kedai teh. Jadi, meskipun mereka berdua telah mendirikan penghalang, ini telah dilakukan di atas pengaturan Ling Han sebelumnya. Jadi, itu tentu saja merupakan langkah yang sia-sia. Tentu saja, ini juga karena Ling Han jauh lebih kuat dari mereka. Jika tidak, mengabaikan Hao Jing, yang mulia surgawi tingkat pertama pasti akan menyadari sesuatu yang salah. Bagaimanapun, mereka berdua sangat nyaman saat mereka memulai diskusi mereka. Junior Brother Hao, sudah beberapa tahun, dan Anda sudah naik ke Pseudo Heavenly Venerable Tier. Ketika guru keluar dari pengasingannya, dia pasti akan senang, kata yang mulia surgawi tingkat pertama. Dia tidak lain adalah Luo Tongfang, kakak senior Luo. Hao Jing terkekeh sebelum menjawab, terima kasih atas ucapan selamatmu, kakak senior Luo. Namun, Pseudo Heavenly Venerate masih hanya pseudo. Tidak mungkin aku bisa dibandingkan dengan kakak senior Luo. Lihat dirimu, setelah menjadi Pseudo Heavenly Venerate, akankah naik ke tingkat pertama masih jauh? Luo Tongfang berkata sambil tersenyum. Sungguh pelin-pelan, apakah mereka masih tidak akan membicarakan hal-hal yang tepat? Hunyu hanya bisa menggerutu. Tinju kecilnya terkepal erat, dan dia melanjutkan,
apakah mereka tidak takut audiens mereka mengeluh tentang dialog yang berlarut-larut? Ini akan menyebabkan kegemparan massal. Ling Han menepuk kepalanya dan berkata, sabarlah. Mereka dapat berbicara dengan bebas tanpa harus khawatir didengar oleh kedua orang tersebut. Benar saja, duo lainnya beralih ke topik utama setelah beberapa saat. Kamu sudah mendapatkannya? Hao Jing bertanya, suaranya sedikit tegang dan cemas. Jelas bahwa dia sangat peduli dengan masalah ini. Kamu menggangguku berkali-kali, jadi bagaimana aku bisa gagal? Luo Tongfang berkata sambil terkekeh. Namun, apakah benar-benar perlu membuat keributan melawan tingkat pertama? Hao Jing menggelengkan kepalanya, berkata, Kakak Luo, kamu pasti tidak bisa meremehkan Ling Han. Ini adalah orang yang luar biasa. Meskipun dia hanya di tingkat pertama, dia bisa menyaingi orang-orang di tingkat ketiga. Dia pasti orang aneh, nyata. Luo Tongfang bertanya dengan curiga. Tingkat pertama mampu menyaingi tingkat ketiga. Apakah ada sesuatu yang lebih tidak masuk akal dari ini di dunia? Kakak Luo, kamu berkultivasi dalam pengasingan untuk mencapai tingkat pertama sebelumnya. Jadi dapat dimengerti bahwa kamu tidak mengetahui semua kejadian baru-baru ini, kata Hao Jing dengan anggukan. Namun, saya dapat mengatakan dengan kepastian mutlak bahwa keanehan Ling Han bahkan di atas pemahaman saya. Luo Tongfang mengangguk mengerti. Meskipun dia masih ragu, dia tahu bahwa Hao Jing bukanlah seseorang yang membesar-besarkan masalah. Lalu, apakah tanah liat darah ini cukup untuk menampungnya? Setelah mendengar semua ini, giliran dia menjadi cemas. Senyum dingin menyebar di wajah Hao Jing. Ini adalah produk dari Yang Mulia tingkat keempat yang dijatuhkan oleh serangan histeria. Seluruh tubuhnya berubah menjadi genangan tanah liat darah. Dan ini adalah sesuatu yang memiliki kemampuan korosif yang bahkan sangat ditakuti oleh ayahku. Dengan kata lain, bahkan Yang Mulia tingkat kelima dapat terpengaruh. Jadi, membunuh tingkat pertama akan semudah menjentikkan tangan. Selain itu, selama jumlah yang tepat digunakan, tanah liat darah ini dapat menimbulkan penyakit dan rasa sakit bagi Yang Mulia surgawi. Mereka harus melawan ini dengan seluruh kekuatan mereka, membuat mereka tidak berdaya melawan orang lain. Luo Tongfang menggelengkan kepalanya, berkata, adik laki-laki, bagaimana kamu masih tidak bisa mengendalikan hasrat dan mood terhadap wanita? Jika tidak, pencapaian Anda akan melampaui pencapaian saya sejak lama. Hao Jing terkekeh setelah mendengar ini, berkata, kakak senior, jika seseorang tidak melakukan apa-apa selain berkultivasi, kegembiraan apa yang bisa didapat bahkan jika kamu memiliki umur yang tidak terbatas? Setelah kami membunuh Ling Han, kamu berhati-hati dalam mengekstraksi jiwanya dan memurnikan segel Yang Mulia surgawi. Aku akan bertugas menyelamatkan yang lain. Gadis Lingxi itu pasti akan sangat berterima kasih kepadaku. Namun dia bahkan tidak akan menduga bahwa ibunya yang diculik akan menjadi budakku, seorang budak untuk aku perintahkan dan mainkan. Ada kilau di mata Hao Jing. Luo Tongfang memasang ekspresi jijik. Faktanya, dia memiliki pendapat yang sangat rendah tentang adik laki-laki junior ini yang hanya memikirkan kecantikan wanita. Namun, siapa yang menyuruhnya menjadi putra satu-satunya tuannya? Kapan kita akan bertindak? Dia bertanya. Sesegera mungkin, jawab Hao Jing. Saya telah secara komprehensif menjadi bagian dari klan Ling sekarang, jadi tidak ada yang akan mencurigai saya sama sekali. Mereka tidak akan membayangkan bahwa saya akan meracuni makanan mereka. Mereka sudah menjadi Yang Mulia surgawi, namun mereka masih perlu makan. Luo Tongfang bertanya dengan heran. Apakah kamu tidak tahu? Mereka adalah keluarga pelahap. Di luar, Ling Han sudah tidak bisa berkata-kata. Biasanya, orang akan menyebutnya sebagai setan atau orang aneh. Tapi pelahap? Mendesah. Namun, Hunyu tertawa terbahak-bahak, berkata, Niu memang pelahap. Ekspresinya kemudian segera menjadi dingin, dan dia berkata dengan niat membunuh, Ling Han, ayo pergi dan bunuh kedua penjahat itu. Ling Han mengangguk setuju.
Tentu saja, dia hanya diam karena dia ingin menunggu Luo Tongfang tiba. Sekarang setelah mereka berdua bersama, dan sekarang setelah mereka mengungkapkan niat mereka, secara alami Ling Han tidak perlu menahan diri lagi. Hao Jing dan Luo Tongfang masih mendiskusikan detail halus dari rencana mereka ketika mereka mendengar ketukan di pintu. Keduanya saling bertukar pandang terkejut. "Siapa itu? Aku akan pergi," kata Luo Tongfang sambil berjalan untuk membukakan pintu. Pintu berderit terbuka, menampakkan seorang pria muda dan seorang gadis muda yang cantik tak terlukiskan. "Anda?" dia bertanya. Dia masih menyamar sebagai kultivator Ascending Origin Tier saat ini, jadi aura yang dipancarkannya tidak terlalu kuat. Namun, Hao Jing dapat melihat para pengunjung dengan jelas, dan ekspresinya tanpa sadar mengalami perubahan drastis. Ling Han, dia tergagap. Dia baru saja mendiskusikan cara membunuh Ling Han, namun targetnya tiba-tiba muncul di ambang pintu. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ledakan. Luo Tongfang segera melepaskan kultivasinya, dengan auranya yang luas sebagai tingkat pertama langsung menyapu ke sekitarnya seperti gelombang pasang yang kacau. Chapter 2828. Tanah Liat Darah. "Ling Han, bukan? Saya sudah lama menantikan untuk bertemu dengan Anda," kata Luo Tongfang. Dia telah memulihkan auranya sebagai tingkat pertama, dan dia berbicara dengan sangat percaya diri saat ini. "Yang Mulia Surgawi, siapa di antara mereka yang bukan keajaiban tertinggi?" Dengan keduanya berada di tingkat pertama, siapa yang lebih lemah dari yang lain? Jadi, meskipun Luo Tongfang menyetujui metode Hao Jing untuk meracuni Ling menggunakan tanah liat darah, dia masih merupakan orang yang sangat bangga. Dia yakin bahwa dia bisa menekan Ling Han bahkan tanpa menggunakan metode curang seperti itu. Peng. Namun, langkah Hao Jing selanjutnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak diantisipasi oleh Luo Tongfang. Dia langsung membuat lubang di dinding sebelum menembak dan melarikan diri ke kejauhan. Ini, Luo Tongfang benar-benar marah. Tindakan Hao Jing adalah tanda yang jelas bahwa dia tidak percaya pada kemampuan Luo Tongfang untuk mengalahkan Ling Han. Faktanya, mereka menyiratkan bahwa Luo Tongfang bahkan tidak memiliki hak untuk menyaingi Ling Han. Karena inilah Hao Jing melarikan diri begitu cepat. F.A.K. Luo Tongfang sangat marah sampai mati, dan dia memelototi Ling Han dengan ekspresi yang mengerikan. Dia membayangkan saat dia memenggal Ling Han dan melemparkan kepalanya ke depan Hao Jing, ekspresi apa yang akan dikenakan Hao Jing. Oh, jangan biarkan pikiranmu mengembara, kata Ling Han sambil tersenyum. Dia tidak mengejar Hao Jing, karena Hun Yu sudah mengejarnya. Bisakah Pseudo Heavenly Venerate melarikan diri dari cengkeraman Second Tier Heavenly Venerate? Apakah mereka mengira semua orang adalah Ling Han? Ling Han, pada tingkat kultivasi yang sama, aku, Luo Tongfang, tidak akan kalah dari siapapun. Luo Tongfang berkata dengan percaya diri. Oh, jawab Ling Han dengan anggukan. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Mati. Luo Tongfang meraung saat dia melepaskan serangan. Weng, segel yang mulia surgawi segera berdenyut di tangannya. Ini adalah salah satu dari 7 segel yang lebih dikenal luas, dan itu bisa meningkatkan kekuatannya 4 kali lipat. Pada saat yang sama, dia menyalurkan teknik rahasia, dengan serigala berdarah muncul di belakangnya dan melolong ke langit, memanggil bulan berdarah yang terpancar dengan rasa kehancuran dan kesengsaraan yang tak terbatas. Ledakan, serigala darah menelan bulan, dan Luo Tongfang juga menyerang pada saat yang sama, dengan tangan kanannya berubah menjadi cakar serigala saat ditembakkan dengan kekuatan yang merusak. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan menanggapi dengan pukulan santai. Serangan ini tak terbendung, dan lengan Luo Tongfang yang terulur adalah yang pertama hancur. Telapak tangan Ling Han kemudian mengenai dadanya, kekuatan ledakannya langsung menghancurkannya berkeping-keping. Luo Tongfang memasang ekspresi kaget,
dibanjiri rasa tidak percaya saat dia menatap Ling Han. Peng, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, benar-benar terpotong-potong. Mereka berdua adalah yang mulia surgawi tingkat pertama, namun dia sebenarnya tidak dapat menahan satu serangan pun dari Ling Han. Dia akhirnya mengerti mengapa Hao Jing melarikan diri dengan keteguhan hati saat melihat Ling Han. Ini karena dia tahu bahwa mereka bukan tandingan Ling Han. Jurang di antara mereka seperti jurang antara langit dan bumi. Ekspresinya tidak bersemangat dan bingung. Mereka berdua berada di tingkat pertama, jadi mengapa dia jauh lebih lemah dari Ling Han? Ling Han secara alami tidak akan peduli dengan pemikiran Luo Tongfang. Dia dengan cepat mengambil alat surgawi spasial dari tubuh Luo Tongfang sebelum memeriksanya dengan akal surgawi dan mengekstraksi botol batu giok. Dia merasakan ketakutan naluriah terhadap masalah di dalam botol. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak ingin dia sentuh. Ini adalah daging dari yang mulia surgawi yang telah terkorosi oleh histeria. Ling Han dengan hati-hati mencabut botolnya, hanya untuk melihat gumpalan udara hitam melayang keluar dan membentuk segala macam bentuk. Namun, semua bentuk ini adalah makhluk beracun seperti laba-laba dan kelabang. Dia berjongkok di samping kepala Luo Tongfang yang terpenggal. Dengan kekuatannya yang menekan Luo Tongfang sama sekali tidak dapat menyatukan tubuhnya kembali dan menyembuhkan lukanya. Singkirkan benda itu dariku. Luo Tongfang menangis keheranan. Wajahnya dipenuhi teror. Dia tampak lebih tegang dan ketakutan daripada saat dia diledakkan berkeping-keping oleh Ling Han saat itu. Dilihat dari penampilannya, benda ini benar-benar luar biasa. Ini jelas hanya dengan melihat ekspresi ketakutan Luo Tongfang. Ling Han terkekeh dan berkata, "Karena kamu sangat takut akan hal itu, lalu mengapa kamu membawanya jauh-jauh ke sini? Dan Anda bahkan ingin memberinya makan untuk saya. Ngomong-ngomong, meskipun aku pelahap, aku bukan orang bodoh, kan? Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan memakan ini?" Jika Hao Jing benar-benar menjalankan rencananya, dia pasti akan menggunakan beberapa metode untuk menutupi aura benda ini sehingga tidak ada yang bisa melihat adanya masalah. Tentu saja, dia pasti tidak berani mengatakan ini. "Teman, aku juga ditipu oleh orang lain, jadi tolong selamatkan aku kali ini," dia memohon sambil mengatupkan giginya. Sebagai yang mulia surgawi, dia membutuhkan banyak keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini, dengan wajahnya yang merah padam karena malu. Ling Han tanpa sadar tertawa, berkata, "Yang lain membawa hadiah kecil dari jarak ratusan mil, hadiah ini remeh tapi pikiran dan perasaannya dalam. Sementara itu, Anda membawakan saya racun dari jarak puluhan ribu kilometer. Ini harus diklasifikasikan sebagai apa?" Luo Tongfang tidak bisa berkata-kata. Saat ini, satu-satunya anugerah keselamatannya adalah bahwa pelaku utamanya adalah Hao Jing. Sementara dia hanya bertanggung jawab untuk membawa beberapa barang. "Saya benar-benar tidak tahu sama sekali tentang rencana adik laki-laki saya," katanya. Ling Han menuangkan sedikit isinya dari vial, tanah liat darah hitam. Dia kemudian menyebarkannya di salah satu lengan Luo Tongfang. Secara teoritis, lengan pemuja surgawi akan tetap sehat dan tidak rusak bahkan jika dipotong. Namun, setelah bersentuhan dengan tanah liat darah, itu langsung mulai membusuk dan membusuk sebelum akhirnya berubah menjadi genangan darah. Betapa beracunnya! Ling Han memandang Luo Tongfang, hanya menggelengkan kepalanya tanpa berbicara. "Ling Han, Niu telah menangkapnya." Peng, Hu Niu melompat masuk, seseorang di tangannya. Itu tidak lain adalah Hao Jing. Bagaimana mungkin Pseudo Heavenly Venerate melarikan diri dari Second Tier Heavenly Venerate? Hu Niu melempar Hao Jing ke tanah. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Pertama kali aku melihatmu, aku berkata bahwa saat-saat indah tidak berlangsung lama. Dari kelihatannya, prediksi saya memang benar." Hao Jing mengertakkan gigi, kekesalan di wajahnya. Dia tidak tahu di mana dia salah. Selama bertahun-tahun, perilakunya normal dan tidak mencurigakan. Dia tidak meninggalkan cacat sama sekali.
Dia memasang senyum masam dan sedih saat dia bertanya, "Bagaimana kamu melihat diriku?" Ling Han tidak menyimpan rahasia apapun, dan dia menjelaskan seluruh prosesnya. Hao Jing hampir marah sampai mati. Dia benar-benar kehilangan cinta Ling Han untuk putrinya. "Kamu anak perempuan yang aneh. Putri Anda sudah menjadi raja surga, namun Anda masih begitu mengkhawatirkannya." Dia dipenuhi dengan kebencian pahit. Bukan dia yang melakukan kesalahan, dan bukan karena dia ceroboh. Sebaliknya, Ling Han lah yang membuat anak perempuan aneh. Karena inilah Ling Han secara tidak sengaja memperhatikan sesuatu tentang dirinya. Dia dipenuhi dengan kebencian, benar-benar kebencian, tidak perlu merasa begitu jengkel dan sedih. Bahkan jika Anda tidak mengincar putri kesayangan saya, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tingkat pertama dan Pseudo Heavenly Venerate dapat mengalahkan 3 Heavenly Venerate? Selain itu, 3 yang mulia surgawi berada di tingkat ketiga dan tingkat kedua, kata Ling Han sambil menggelengkan kepalanya. Hao Jing benar-benar sedang bermimpi. Tanah liat darah ini memang sangat mengesankan. Namun, apakah akan mudah meracuninya dengan itu? Saya mengaku kalah. Hao Jing menundukkan kepalanya, dan berkata, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Ling Han tercengang. "Kamu benar-benar yakin aku akan mengampunimu jika kamu memberiku sesuatu sebagai gantinya?" Hao Jing berpunuk, dan berkata, "Ayahku adalah Hao Tianjun, yang mulia surgawi tingkat kelima. Jika kamu membunuhku, ayahku akan menemukan dan membunuhmu dimanapun kamu melarikan diri dan bersembunyi." Ling Han merenung sejenak sebelum bergumam, "Apakah aku pernah membunuh putra dari yang mulia surgawi tingkat kelima sebelumnya?" Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku telah membunuh terlalu banyak orang, jadi aku benar-benar tidak ingat." "Tidak masalah, setelah membunuhmu, aku pasti akan membunuh putra dari yang mulia surgawi tingkat kelima." "Anda," Hao Jing tercengang, "ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, jadi mengapa Ling Han bertingkah seperti itu?" Dia buru-buru berkata, "Apakah kamu tidak takut ayahku membalas dendam?" Meski aku takut, apakah menurutmu aku akan memaafkan hama yang mengincar keluargaku?" Kata Ling Han sambil menggelengkan kepalanya. "Sampah sepertimu lebih baik mati lebih awal dan bereinkarnasi lebih awal." Peng! Dengan satu pukulan, Hao Jing langsung dihancurkan menjadi daging cincang. Chapter 2829. Dunia tenggelam dalam kekacauan. Luo Tongfang dipenuhi keringat dingin, meski hanya kepalanya yang bisa berkeringat sekarang. Hao Jing terbunuh begitu saja, jadi bisakah dia selamat? Dia adalah pemuja surgawi yang agung, makhluk yang bahkan harus dihormati oleh surga. Namun sekarang hidupnya ada di tangan orang lain, dan dapat diputuskan hanya dengan satu pemikiran. Jadi bagaimana mungkin dia tidak panik? Bahaya apapun yang dia hadapi di masa lalu, dia tahu bahwa dia akan mampu melewatinya. Selama dia masih memiliki kekuatannya, akan ada harapan. Namun sekarang, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan hanya bisa menunggu sampai kematian menjemputnya. Dia memang memiliki tulang punggung, dan mengetahui bahwa tidak mungkin Ling Han akan mengampuni nyawanya. Dia hanya memilih untuk tidak memohon belas kasihan. Ling Han melakukan serangan telapak tangan biasa, dan kepala Luo Tongfang juga hancur. Pria seperti ini secara alami tidak dapat diampuni. Tidak ada yang bisa dimainkan lagi. Hu Niu cemberut. Ling Han menepuk kepalanya. Masih banyak lagi hal-hal yang menyenangkan untuk dimainkan. Kami akan menemukan sesuatu yang lain di masa depan. Ling Han, ayo pergi dan punya bayi. Mata Hu Niu bersinar terang, dan menyeret Ling Han bersamanya tanpa membiarkan dia berbicara. Keesokan harinya, Ling Han memberitahu Permaisuri tentang apa yang terjadi, yang secara alami menyebabkan Permaisuri menjadi sangat marah, dan dia tidak menginginkan apapun selain menyiksa mayat Hao Jing lebih lanjut. Sementara itu, Ling Xi tidak tahu apa-apa. Dia kembali ke Akademi Bela Diri sendirian. Adapun Hao Jing,
Ling Han memberitahunya bahwa yang pertama sudah lama pergi, dan tidak akan kembali bersamanya sehingga gadis kecil itu tidak akan secara tidak sengaja tergelincir lidahnya. Ayah Hao Jing masih dalam pengasingan, tetapi ketika dia keluar dari pengasingan, dia pasti akan membalas dendam, kata Rou Siwiching Maiden. Permaisuri berkata, dengan kekuatan dari Yang Mulia Surgawi, ditambah dengan tautan hubungan garis keturunan, dia seharusnya dapat dengan mudah menemukan jalannya ke sini. Ling Han mengangguk, kita harus pergi lagi. Itu baik-baik saja. Pertama-tama, kota Ling ini dibangun untuk menunjukkan Hao Jing, dan Ling Han tidak punya rencana untuk tinggal lama di sini. Oleh karena itu, dia mengirimkan surat resmi, dan mereka berangkat lagi sebulan kemudian, menuju ke tempat lain. Kali ini, Ling Han benar-benar tenang. Dia telah menemukan tempat yang sangat damai dan tenang, dikelilingi pegunungan dan sungai yang indah, dengan pemandangan yang indah. Dia berkultivasi di sini selama lebih dari 100.000 tahun, dan menjadi gelisah lagi. Kemajuan Ling Han terlalu lambat jika dia berkultivasi dengan damai seperti ini. Siapa yang tahu berapa banyak waktu yang dia perlukan untuk mencapai tingkat ke-7 seperti ini. Dia tidak merasakan gelombang yang datang dari klonnya, dan itu sangat membosankan. Oleh karena itu, dia, permaisuri, dan Hunyu berangkat untuk mencari anjing hitam besar itu. Anjing hitam besar ini sangat pandai membuat masalah, dan mungkin akan ada sesuatu yang menyenangkan terjadi padanya. Mereka bertiga pertama kali pergi ke Akademi Bela Diri, dan bertemu Ling Jiangsui. Setelah mereka berbicara ayah anak, Ling Han bertanya tentang keberadaan anjing hitam besar itu. Itu benar-benar kebetulan. Anjing hitam besar itu juga sedang mencari Ling Han, tetapi dia tidak tahu kemana dia harus pergi, jadi dia hanya menunggu di sini. Anjing sialan, jika kamu sengaja menungguku, itu pasti tidak ada gunanya, bukan? Ling Han bertanya. Tidak hanya tidak ada yang baik, praktis sesuatu yang besar telah terjadi, dan dunia hampir hancur. Anjing hitam besar itu melompat-lompat. Apa itu? Bahkan jika langit runtuh menimpa kita, bukankah akan ada seseorang yang lebih tinggi yang akan mempertahankannya? Tanya Ling Han sambil tertawa. Jangan ingatkan aku, sekarang, orang-orang yang lebih tinggi inilah yang menyebabkan masalah. Anjing hitam besar itu menghela nafas. Ceritakan lebih detail. Ekspresi Ling Han juga menjadi serius. Itu semua karena ancaman dari histeria dihilangkan. Sekarang, sifat egois dan jahat di tulang setiap orang telah terungkap, kata anjing hitam besar itu. Ling Han melirik anjing sialan itu. Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Anjing hitam besar itu memberinya jari tengah, dan kemudian berkata, tanpa ancaman eksternal, yang tersisa hanyalah perselisihan internal. Sebelumnya, sudah ada keajaiban tertinggi yang menghilang tanpa alasan, tetapi sekarang menjadi lebih buruk. Sejumlah besar yang mulia surgawi secara langsung bersekutu bersama, secara terbuka membunuh yang mulia surgawi lainnya, dan mencuri segel yang mulia surgawi mereka. Ling Han akhirnya terkejut dengan ini, dan berseru, sesuatu seperti itu benar-benar terjadi? Apakah mereka tidak takut sama sekali? Pemuja surgawi tingkat ke-7 semuanya berada di medan perang alam, tetapi masih ada pemuja surgawi tingkat ke-6 lainnya seperti Zhou Heng, Chu Hao, dan Lin Xiaoyang. Apakah mereka akan membiarkan hal seperti ini terjadi? Apa yang akan mereka takuti? Apakah kamu tahu, itu adalah yang mulia tingkat ke-6 yang memulai ini. Anjing hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Siapa itu? Yang mulia 10.000 bayangan surgawi, jawab anjing hitam besar itu. Kakek tua ini mengumpulkan sekelompok besar orang, dan mereka membantai yang mulia surgawi lainnya sesuka mereka. Dia tampaknya yakin bahwa yang mulia tingkat ke-7 surgawi itu tidak akan dapat mengekstraksi diri mereka sendiri. Sekarang, semua orang takut pada diri mereka sendiri, dan banyak sekali yang mulia surgawi telah dipaksa untuk membentuk aliansi. Beberapa kekuatan bahkan mulai memburu yang mulia surgawi lainnya seperti aliansi 10.000 bayangan.
Kakek anjing sangat terburu-buru untuk menemukanmu karena aku ingin memberitahumu bahwa kamu pasti akan menjadi target karena kamu memiliki lebih dari satu segel yang mulia surgawi. Anda harus sangat berhati-hati, kata anjing hitam besar itu dengan sangat serius. Ling Han mengangguk, dia dapat dengan bebas melintasi dimensi, dan ini adalah kartu truf terbesarnya. Namun, kartu truf ini tidak bisa digunakan secara bebas. Jika dia bertemu dengan histeria, itu akan lebih menakutkan daripada bertemu dengan tingkat ketujuh. Ling Han, haruskah kita juga nyaman dengan seseorang yang kuat? Anjing hitam besar itu menyarankan. Kita tidak bisa mempercayai orang lain, tapi pasti tidak ada masalah dengan Zhou Heng, Chu Hao, dan yang lainnya, jadi mengapa kita tidak pergi dan mencari mereka? Ling Han berpikir sejenak, lalu berkata, aku memang harus bertemu dengan Zhou Heng dan senior lainnya dan mencari tahu pendapat mereka tentang masalah ini. Ketiganya berangkat bersama dengan anjing hitam besar, menuju tanah leluhur klan Lin. Mereka tidak tahu tentang Zhou Heng dan Chu Hao, tetapi Lin Xiaoyang harus berjaga di sana. Ketika mereka tiba di klan Lin, mereka bisa melihat bahwa itu dijaga ketat, seolah-olah mereka dihadapkan dengan musuh besar. Siapa yang ke sana? Segera, seseorang berteriak pada Ling Han. Ling Han, saya datang khusus untuk bertemu dengan Tuan Lin Xiaoyang, kata Ling Han. Setelah beberapa saat, seorang pria melesat keluar dari pegunungan dan mendarat di depan Ling Han. Dia mengamati Ling Han dan kelompoknya dari dekat, dan baru kemudian dia menggenggam tangannya untuk memberi salam. Tuan Ling, tolong jangan salahkan saya karena kekasaran saya, tetapi ini bukan waktu yang biasa sekarang, dan saya tidak punya pilihan selain berhati-hati. Ling Han mengangguk, saya mengerti, bahkan sekuat klan Lin, mereka harus waspada. Itu adalah bukti nyata betapa kacaunya dunia. Kelompok mereka diundang ke dalam klan Lin, dan tidak lama kemudian, Lin Piaosui muncul, membawa mereka untuk menemui Lin Xiaoyang. Setelah bertahun-tahun, dia juga telah naik ke tingkat kedua. Kemajuannya sangat cepat. Salam, Tuan Lin. Ketika mereka melihat Lin Xiaoyang, semua orang bertepuk tangan untuk memberi salam. Lin Xiaoyang mengangguk. Aku tahu mengapa kamu datang. Tuanku, kita semua curiga bahwa histeria sengaja menciptakan badai energi ini, menyebabkan kita saling membunuh. Lalu, mengapa Anda tidak menghentikan semua ini terjadi? Ling Han bertanya. Anjing hitam besar itu buru-buru memberi isyarat padanya dengan matanya. Ini adalah elit tingkat ke-6. Apakah dia seseorang yang bisa Anda minta jawabannya? Lin Xiaoyang tidak memperlakukan ini sebagai pembangkangan. Dia menghela nafas. Apakah kamu tahu berapa banyak tingkat ke-6 yang ada di dunia secara total? Mata Ling Han menyipit tanpa sadar. Berapa banyak? Total 307, jawab Lin Xiaoyang. Meskipun aku, saudara muda Zhou, dan saudara muda Chu berkoordinasi dengan upaya penuh kami, kekuatan hanya dari kami bertiga sama sekali tidak cukup untuk mengakhiri perselisihan internal ini. Kalau begitu, pasti ada seseorang yang mengipasi apinya. Kalau tidak, situasi seperti ini tidak mungkin muncul begitu saja, kata Ling Han. Apakah itu Heavenly Venerable 10,000 Shadows? Lin Xiaoyang menggelengkan kepalanya. Kami juga pergi mencari 10.000 bayangan. Tapi menurut informasi yang kami peroleh, 10.000 bayangan sebenarnya bukan penyebab utama. Untuk saat ini, orang yang memanipulasi sesuatu dari dalam bayang-bayang masih sangat tersembunyi. Mungkinkah orang ini diam-diam bekerja sama dengan histeria dan menjadi pesuruhnya? Ling Han sangat terkejut. Untuk dapat menyebabkan masalah besar seperti itu, pelakunya harus menjadi tingkat ke-6, setidaknya. Tetapi mungkinkah elit tingkat ke-6 tidak memiliki sedikitpun kesadaran ini, dan benar-benar bekerja sama dengan histeria? Chapter 2830. Aliansi melalui pernikahan. Lin Xiaoyang menggelengkan kepalanya. Dia juga sangat bingung dengan ini. Berbicara secara logis,
Siapapun yang memiliki akal sehat harus tahu bahwa bekerja sama dengan histeria akan membuat kesepakatan dengan iblis. Hasil akhirnya pasti akan berarti tragedi bagi dirinya sendiri juga karena tujuan histeria adalah melahap seluruh Genesis World dan menggantikannya menjadi eksistensi tertinggi yang mampu mengendalikan segalanya. Tetapi jika tidak ada orang yang menyalakan api, akankah keadaan berkembang sejauh ini? Bahkan tingkat ke-6 seperti Lin Xiaoyang, Zhou Heng, dan Chu Hao tidak dapat menemukan penyebab utama ini. Jadi apalagi yang bisa dilakukan Ling Han? Elit tingkat ke-6 yang dia tahu hanya terbatas pada Lin Xiaoyang dan yang lainnya. Dia tidak bisa mencurigai mereka bertiga, kan? Dunia luar sedang kacau, jadi tetaplah di sini untuk saat ini, kata Lin Xiaoyang. Ling Han mempertimbangkannya, dan menerima tawaran baik Lin Xiaoyang. Kata di luar memang kacau, dan tanpa munculnya segel yang mulia surgawi, dia tidak perlu lari ke sana kemari, jadi apa bedanya di mana dia berkultivasi? Terima kasih, senior. Ling Han pindah, dan memindahkan semua orang dari kota Ling ke sini. Dia juga menemukan beberapa cara untuk memberitahu Kaisar Hujan dan yang lainnya, yang masih berkeliaran dalam perjalanan mereka. Ketika semua orang tiba, mereka membangun kota baru di sekitar klan Lin. Senang rasanya mendapat manfaat dari perlindungan dan dukungan dari pendukung yang lebih kuat. Meskipun tempat ini masih berjarak lebih dari 5.000 km dari Lin Clan, itu benar-benar berada dalam jangkauan perlindungan Lin Clan, dan bahkan berada di area pusat pada saat itu. Oleh karena itu, siapa yang berani menyerang mereka? Bahkan jika semua orang yakin bahwa tidak ada satupun yang mulia surgawi tingkat ke-7 yang dapat mengekstraksi dirinya sendiri dan kembali dari medan perang alam, selama yang mulia surgawi tingkat ke-7 masih hidup, siapa yang berani menyentuh tempat pencerahan mereka? Setelah semuanya beres, Ling Han mulai berkultivasi dalam pengasingan. Karena dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak segel yang mulia surgawi, dia hanya bisa menggunakan banyak waktu untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Waktu berlalu dengan sangat cepat, dan segera 100 juta tahun telah berlalu. Bagi yang mulia surgawi, 100 juta tahun sebenarnya tidak terlalu lama. Faktanya, ini sebenarnya hanya dapat dianggap sebagai periode waktu yang sedikit lebih lama bahkan untuk Raja Surgawi. Namun, banyak hal hebat telah terjadi dalam 100 juta tahun ini. Sejumlah besar yang mulia surgawi dibantai karena segel yang mulia surgawi menyebabkan perburuan besar-besaran terhadap yang mulia. Belum lagi tingkat ke-4 dan tingkat ke-5, bahkan yang mulia tingkat ke-6 berada dalam bahaya. Ini bukan alarm palsu, setidaknya ada 3 yang mulia tingkat ke-6 yang telah dikepung dan dibunuh, mati tak berdaya. Ketika berita itu menyebar, seluruh dunia terguncang. Apa itu tingkat ke-6? Selain tingkat ke-7, tidak ada yang lebih kuat dari mereka. Dan sekarang tingkat ke-7 itu semuanya bertarung melawan histeria di medan perang alam. Dalam keadaan seperti itu, bahkan tingkat ke-6 telah mati. Jadi bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan? Tidak ada yang tahu persis bagaimana ketiga tingkat ke-6 itu mati. Beberapa menyimpulkan bahwa mereka telah mati karena mereka telah dikeroyok oleh lebih dari selusin tingkat ke-6 lainnya, dan beberapa tebakan bahkan lebih liar, mengatakan bahwa pasti ada tingkat ke-7 yang diam-diam mengambil tindakan, dan itulah yang menyebabkannya. Ketiga tingkat ke-6 itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tidak pernah ada solusi untuk ini. Oleh karena itu, ini menyebabkan semua yang mulia surgawi menjadi lebih gelisah, takut pada diri mereka sendiri. Menurut statistik yang tidak lengkap, jumlah yang mulia surgawi yang telah mati dalam 100 juta tahun terakhir telah mencapai sekitar 20%, yang jauh lebih banyak daripada korban masa perang di medan perang realem. Zhou Heng dan Chu Hao juga memindahkan anggota klan mereka sendiri ke sini. 3 elit tingkat ke-6 yang hebat berjaga di sini bersama-sama. Di lain waktu, 1 tingkat ke-6 akan cukup untuk menekan usia, tetapi keadaan saat ini berbeda. Bahkan tingkat ke-6 harus berkumpul bersama untuk melindungi satu sama lain karena tingkat ke-6 lainnya telah bergabung dalam aliansi,
dan tingkat ke-6 yang sendirian hanya akan tersingkir satu persatu. Sebenarnya, bahkan dengan kekuatan gabungan dari 3 Venerat surgawi tingkat ke-6 yang agung, itu tidak terlalu aman. Dalam aliansi Heavenly Venerable Tier lainnya, jumlah 6 Tier Heavenly Venerable setidaknya 7 atau 8 dan paling banyak lebih dari selusin. Oleh karena itu, Lin Xiaoyang, Zhu Hao, dan Zhou Heng masih mencari sekutu baru. Namun, mereka bertiga adalah saudara magang, jadi mereka secara alami dapat mempercayai satu sama lain sepenuhnya. Tetapi kepercayaan belaka adalah penghalang yang sulit untuk diatasi jika mereka ingin memasukkan orang keempat ke dalam aliansi mereka. Selain itu, tingkat ke-6 lainnya juga akan merasa sangat sulit untuk mempercayai mereka bertiga. Lagi pula, mereka bertiga adalah satu kesatuan, jadi pendatang baru akan takut mereka bertiga akan berbalik dan mengacaukannya dengan upaya gabungan mereka. Justru karena ini, Lin Xiaoyang dan yang lainnya masih mencari sekutu setelah 100 juta tahun berlalu. Ling Han keluar dari pengasingan, dan setelah mengetahui tentang detail situasinya, dia memulai masa kultivasi yang diperpanjang lagi dalam pengasingan. Dia tidak suka hidup di bawah perlindungan orang lain, dan hanya ada satu hal yang bisa memastikan kedamaian dan keamanan di dunia yang kacau ini, kekuatan. Pada awalnya, Ling Han akan keluar dari pengasingan setiap 200-300 juta tahun, dan kemudian lebih dari 1 miliar tahun untuk mencari tahu situasinya. Namun, umpan balik yang dia peroleh setiap saat kurang lebih sama. Ada sejumlah besar yang mulia surgawi yang telah dibantai. Seolah-olah yang mulia surgawi telah menjadi sayuran biasa yang dapat dipanen sesuka hati. Syukurlah, dengan gabungan penjaga dari 3 tingkat ke-6 yang hebat, ditambah dengan intimidasi Lin Luo, tingkat ke-7, sangat aman di sini selama ini. Tidak ada satu orang pun yang menyerang mereka. Namun, tidak ada yang tahu berapa lama lagi keamanan dan kedamaian ini bisa bertahan. Setelah lebih dari 10 miliar tahun, Ling Han akhirnya meningkatkan level kultivasinya ke tahap akhir tingkat pertama. Dia memantapkan tekadnya. Dalam periode pengasingan berikutnya, dia tidak akan keluar kecuali dia telah mencapai tingkat kedua. 1 miliar tahun, 5 miliar tahun, 10 miliar tahun. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap, lebih dari 20 miliar tahun telah berlalu. Kota Ling telah lama berkembang, dan Kaisar Hujan, Yi, dan elit lainnya juga telah kembali satu demi satu. Setelah itu, bahkan Ji Wuming, Huo Furong, dan Si Chanzi telah bergabung dengan Kota Ling. Lagi pula, mereka semua berasal dari alam surgawi, jadi mereka secara alami akan berkumpul saat menghadapi bahaya. Ling Han telah mengasingkan diri selama ini, yang membuat permaisuri dan Hunniu merasa sangat bosan, jadi mereka juga memulai pengasingan mereka sendiri. Oleh karena itu, setelah melewati banyak generasi yang lebih baru tidak tahu bahwa ada orang seperti Ling Han dan permaisuri sama sekali. Mereka hanya mengenal yang mulia surgawi seperti Kaisar Hujan, Yi, Ji Wuming, Anjing Hitam Besar, dan yang lainnya. Tepat pada saat ini, berita besar menyebar. Klan Rong dan Klan Ying akan bergabung dalam aliansi dengan Klan Lin, Klan Zhou, dan Klan Chu. Leluhur Klan Rong, Rong Tianyu, dan leluhur Klan Ying, Ying Jiuyang, keduanya adalah elit tingkat ke-6. Begitu mereka bersekutu dengan Lin Xiaoyang dan yang lainnya, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat, yang akan sangat meningkatkan tingkat keamanan mereka. Rong Yang, yang mulia tingkat keempat, putra Rong Tianyu, telah berkultivasi selama 7 zaman, naik dari tingkat Raja Surgawi ke tingkat Yang Mulia Surgawi, dan kemudian mencapai tingkat keempat. Meskipun dia tidak menantang surga seperti Lin Yulian dan Sin Qihu, dia sangat mantap, dan juga telah menunjukkan bakat alaminya yang menakjubkan dalam kultivasi. Dan sekarang, Rong yang ada di sini atas nama ayahnya, mengunjungi klan Lin untuk membahas detail aliansi mereka. Kota Ling hampir tidak bisa dianggap sebagai bagian dari Lin Clan, jadi mereka secara alami telah mendengar tentang ini juga.
Dikatakan bahwa Rong yang akan menikahi Lin Piaosui dan menegaskan aliansi mereka melalui pernikahan. His Celestial Maiden Piaosui akan menikah? Surga, saya akan runtuh. Untuk apa kamu pingsan? Bahkan jika Nona Lin Piaosui tidak menikah dengan Rong Yang, jangan katakan padaku bahwa dia akan menikah denganmu. Tidak bisakah aku memikirkannya? Berita dari jauh ini telah sampai ke kota Ling, menyebabkan banyak orang membicarakannya dengan semangat. Penambahan Sixtier Heavenly Venerate baru sebagai sekutu adalah berita yang mengejutkan. Dan di tengah diskusi panas ini, seorang pemuda juga tiba di kota Ling. Namanya adalah Rong Xinquan. Saya mendengar bahwa penguasa kota Ling, Ling Han, telah memperoleh segel yang mulia surgawi sebelumnya. Rong Xinquan bertanya pada orang di sampingnya. Jika Ling Han hadir, dia akan bisa langsung mengenali pria ini. Jiuwu Heavenly Venerate mengangguk. Di medan perang alam, Ling Han memang telah memperoleh segel yang mulia surgawi. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, sepotong kekejaman muncul di matanya. Bersambung ke chapter 2831. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.